Investor teknologi paling arogan dari Wall Street ini viral setelah meremehkan IKN sesaat setelah turun dari jet pribadinya. Berjalan angkuh di kawasan Aerotropolis Nusantara, dia tertawa sinis melihat tidak ada taksi terbang, tabung Hyperloop, atau jalan layang bertingkap. Ini ibu kota masa depan atau kota pensiunan? Mana kendaraan terbangnya? Amerika sudah bikin Hyperloop, kalian cuma bikin taman. Ejeknya di depan para jurnalis internasional. Tapi kesombongannya hancur berkeping-keping seketika. Saat hujan badai tiba-tiba turun, dia tidak basah sedikitpun. Sebuah perisai energi transparan, AeroShield, otomatis membelah rintik hujan tepat 1 meter di atas kepalanya. Wajahnya pucat pasi saat melihat aspal yang ia injak ternyata hidup, menyedot air hujan dalam hitungan detik dan mengubahnya menjadi energi kota. Puncaknya, ia sampai tidak bisa berkata-kata saat tahu transportasi publik di sini tidak butuh supir atau rel. Sebuah kapsul levitasi magnetik muncul mulus dari bawah tanah, membuka pintunya otomatis, karena jalanan itu telah memindai biometrik tubuhnya dan tahu persis kemana tujuan rapatnya. Semalu apa wajah sang triliuner saat sadar Indonesia sudah menguasai teknologi neuromagnetic transit yang bikin Amerika Serikat terlihat seperti zaman batu? Klik subscribe sekarang. Mari saksikan runtuhnya ego raksasa Wall Street di bumi Nusantara. Prolog, Dewa Infrastruktur di Puncak Manhattan, New York City, Amerika Serikat. 3 hari yang lalu, Victor Funch, 48 tahun, berdiri angkuh di depan dinding kaca panorama penthouse kantornya di lantai 80, distrik finansial Wall Street. Di bawah kakinya, hutan beton Manhattan terhampar dalam balutan kabut abu-abu musim gugur. Kota itu adalah monumen raksasa dari baja, aspal, dan asap, sebuah mahakarya kapitalisme yang sangat ia cintai. Victor adalah triliuner, venture capitalist, investor modal Ventura, paling agresif di Wall Street, dan pendiri Funch Apex Holdings. Portofolionya dipenuhi dengan mega proyek masa depan, pabrik roket komersial, taksi terbang otonom, eVTOL, dan jaringan terowongan vakum Hyperloop yang membelah gurun pasir Amerika. Bagi Victor, kemajuan peradaban diukur dari seberapa banyak beton yang bisa Anda tuangkan dan seberapa keras suara mesin yang Anda ciptakan untuk menaklukkan alam. Ia memutar pelan gelas kristal berisi bourbon berusia 50 tahun di tangannya, menatap proyeksi hologram 3D di atas meja marmer hitamnya. Hologram itu menampilkan desain stasiun Hyperloop raksasa di Texas, struktur baja monolitik yang menelan biaya miliaran dolar. Ini, Chloe, gumam Victor, suaranya berat, serak, dan memancarkan otoritas absolut yang terbiasa mendikte pasar saham. Ini adalah bentuk fisik dari dominasi. Manusia tidak diciptakan untuk berdamai dengan alam. Kita diciptakan untuk membelahnya, melapisinya dengan aspal, dan melesat di atasnya dengan kecepatan suara. Chloe, kepala analis investasinya, seorang wanita muda Asia Amerika yang cerdas, mengenakan setelan blazer sutra yang rapi, hanya menghela napas pelan, tak terlihat di balik kacamata pintarnya. Ia sudah hafal dengan ego bosnya yang sebesar kapitalisasi pasarnya. Tuan Funch, kata Chloe dengan nada profesional yang terukur. Konsorsium dari Asia Tenggara baru saja mengirimkan undangan VIP. Mereka meminta Anda hadir dalam peresmian kawasan Aerotropolis Nusantara di ibu kota baru Indonesia. Mereka mengklaim kota itu adalah lompatan kuantum dalam arsitektur kota pintar global. Victor berbalik lambat. Alis tebalnya terangkat satu. Seringai sinis perlahan mengembang di bibirnya. Nusantara? Ah, proyek kota hutan di garis khatulistiwa itu. Victor tertawa. Tawa yang kering, menggema, dan penuh dengan perendahan yang hanya dimiliki oleh pria yang bisa membeli sebuah negara kecil. Aku sudah membaca prospektusnya. Chloe, itu bukan smart city. Itu adalah perkemahan pramuka yang didanai secara berlebihan. Mereka mengklaim membangun kota masa depan, tapi 70% wilayahnya dibiarkan menjadi hutan? Konyol. Hutan tidak menghasilkan return on investment, Roy. Pohon tidak membayar dividen. Victor berjalan menuju meja kerjanya, meletakkan gelas kristalnya dengan bunyi dentang yang tajam. Mereka mengundangku karena mereka butuh uang Wall Street. Mereka butuh namaku untuk menaikkan valuasi proyek ramah lingkungan mereka yang naif itu, cemooh Victor. Mereka ingin aku datang, tersenyum, dan berkata, "Oh, lihat betapa indahnya kupu-kupu di sini." Tapi aku bukan filantropis hijau, Chloe. Aku akan terbang ke sana. Aku akan siarkan secara langsung kejutaan investor global kita, dan aku akan tunjukkan bahwa konsep Forest City adalah sebuah lelucon.
Jika kau tidak membangun jalur Hyperloop atau menara pendaratan taksi terbang, kau tidak sedang membangun masa depan. Kau cuma sedang berkebun. Victor menarik smartphone berlapis emas putihnya, membuka platform media sosial bisnis tempat ia memiliki belasan juta pengikut, dan mengetik dengan satu tangan, terbang ke Indonesia hari ini. Mau meninjau, ibu kota rimba, mereka. Katanya kota masa depan? Masa depan itu terbuat dari superkonduktor dan baja titanium, bukan bambu dan tanah basah. Siapkan obat nyamuk kalian, Wall Street. Saya akan mengajari mereka bahwa kota metropolitan dibangun dengan modal dan beton, bukan dengan doa kepada pohon. Ia menekan tombol unggah. Angka likes dan komentar melonjak dalam hitungan detik. Pendaratan di Aerotropolis. Panas, keringat, dan prasangka. Bandara Internasional VVIP Sepinggan, Balikpapan. Hari ini, jet pribadi Gulfstream G800 milik Victor mendarat dengan mulus di atas landasan pacu. Namun bagi sang triliuner, pendaratan ini adalah awal dari siksaan sensorik. Saat pintu kabin hidrolik terbuka, udara tropis Borneo yang panas dan syarat kelembapan langsung menghantam wajahnya seperti handuk basah yang mendidih. Setelan jas wol Tom Ford yang ia kenakan khusus untuk acara formal langsung terasa seperti jaket sauna. Keringat seketika bermunculan di dahinya. Apa-apaan udara ini? Keluh Victor keras-keras, mengibas-ngibaskan paspor diplomatiknya dengan wajah memerah. Ini seperti melangkah masuk ke dalam paru-paru naga yang sedang asma. Kelembabannya pasti 90%. Di mana tabung Garbarata ber-AC-nya? Selamat datang di Ekuator, Tuan Vange, sapa Chloe yang berjalan di belakangnya. Tidak seperti Victor, Chloe mengenakan pakaian linen tipis yang cerdas dan tampak menikmati hembusan angin laut yang bercampur dengan aroma pepohonan. Kualitas udaranya sangat luar biasa. AQI-nya di bawah 15. Jauh lebih bersih daripada udara di Manhattan. Udara bersih tidak berguna kalau membuatku berkeringat seperti kuli panggul. Chloe, bentak Victor ketus, menuruni tangga jetnya dengan langkah berat. Ayo cepat. Semakin cepat kita masuk ke mobil limusin anti peluru itu dan menuju area VVIP, semakin cepat kita bisa kembali ke peradaban. Di bawah, bukan limusin kedelek hitam panjang yang menunggu mereka, melainkan sebuah kendaraan listrik berbentuk kapsul aerodinamis yang sangat sunyi. Tidak ada supir di ruang kemudi. Victor mendengus meremehkan saat pintu kapsul itu terbuka otomatis. Mobil listrik otonom? Serius? Perusahaan rintisanku memproduksi mainan seperti ini 5 tahun lalu. Ejek Victor saat masuk dan duduk di kursi interiornya yang terbuat dari serat nabati, bukan kulit sapi premium yang ia harapkan. Sangat standar. Mereka mengklaim kota masa depan, tapi kendaraannya masih menggelinding di atas ban karet. Menyedihkan. Menuju inti Aerotropolis, mencari rel yang hilang. Kapsul otonom itu meluncur mulus meninggalkan landasan VIP, memasuki jalan arteri khusus menuju kawasan Aerotropolis Nusantara, pintu gerbang utama IKN. Pemandangan di luar jendela didominasi oleh perbukitan hijau, kanopi hutan lebat, dan taman-taman bunga raksasa yang tertata dengan presisi matematis. Bagi mata seorang turis, ini adalah surga botani. Tapi bagi mata seorang raksasa kapitalis Wall Street, hamparan hijau ini adalah pemborosan aset yang membuat matanya sakit. Lihat ini. Kau lihat ini, Chloe. Victor mengetuk-ngetuk kaca jendela mobil dengan cincin stempel emasnya yang berat. Ribuan hektar lahan prime real estate dibiarkan ditumbuhi semak belukar dan pohon berdaun lebar. Efisiensi spasialnya nol besar. Di Amerika, lahan sedatar ini sudah disulap menjadi 3 tingkat jalan layang tol, stasiun pertukaran Hyperloop, dan 5 menara apartemen pencakar langit. Mereka menyia-nyiakan modal. Mobil berbelok memasuki area plaza kedatangan Aerotropolis. Victor menyipitkan matanya, mencari-cari sisa-sisa peradaban modern yang ia kenal. Namun, ia tidak melihat apa-apa. Jalanannya mulus, dilapisi aspal berwarna agak keabuan yang terlihat memiliki pori-pori halus. Di kiri dan kanan, tidak ada tiang beton raksasa penyangga monorel. Tidak ada jalinan kabel listrik tegangan tinggi. Tidak ada landasan pacu melayang untuk taksi terbang. Semuanya rata, bersih, dan sangat sunyi. Bangunan-bangunannya tidak menjulang tinggi, melainkan melebar dan meliuk-liuk. Fasadnya tertutup oleh vertical garden lebat yang membuatnya nyaris tak terlihat dari kejauhan. Tunggu dulu, kata Victor, posturnya berubah menegang. Di mana infrastruktur massalnya? Di mana stasiun transit maglevnya? Di mana menara pemancar energi nirkabelnya?
Sistem transportasi mereka terintegrasi dengan topografi. Tuan, Chloe membaca informasi dari tabletnya. Tidak ada rel layang. Victor tertawa keras. Tawa yang menggema di dalam kapsul sunyi itu. Terintegrasi dengan topografi? Itu bahasa humas murahan untuk, kami kehabisan anggaran untuk membangun infrastruktur baja. Ini bukan kota masa depan, Chloe. Ini resort ekowisata skala besar. Mereka bahkan belum siap dengan transportasi dasar. Gerbang sumbu kebangsaan, eksterior, taman bermain, yang diejek. Kapsul berhenti di titik drop-off khusus pejalan kaki. Victor turun, merapikan jasnya yang kusut, dan memasang kacamata hitam aviatornya. Ia siap untuk mengoyak reputasi kota ini. Di depannya terbentang plaza mahal luas yang terbuat dari susunan batu alam presisi, dengan celah-celah rumput yang ditata rapi. Tidak ada beton cor panas. Tidak ada kanopi baja. Hanya langit terbuka, dikelilingi arsitektur melengkung yang menyerupai kelopak bunga raksasa dari kayu dan kaca pintar. Merasa ini adalah momen emas untuk menjatuhkan proyek saingan. Victor mengeluarkan kamera vlog khusus yang terhubung langsung ke saluran satelit pribadinya dan memulai siaran langsung. Yo, Wall Street. Victor Funch di sini. Live dari Ibu Kota Masa Depan, Nusantara. Sapa Victor dengan gaya arogan yang sangat disukai para pengikutnya. Coba kalian lihat di belakang saya. Mana taksi terbangnya? Mana tabung hyperloopnya? Tidak ada. Kota ini tidak punya infrastruktur berat. Semuanya disembunyikan di balik pohon-pohon ini, karena mereka malu mengakui bahwa mereka tidak memiliki teknologi rekayasa yang mumpuni. Victor berjalan angkuh, menyorotkan kameranya ke permukaan aspal dan bebatuan di sekelilingnya. Mereka mengundang investor global kemari untuk melihat apa? Taman bunga? Dengar, kawan-kawan, sebuah ibu kota yang nyata membutuhkan jalur urat nadi dari baja dan beton. Kalau kalian tidak bisa memindahkan jutaan orang dengan kecepatan peluru, kalian hanyalah sebuah desa besar. Uang Amerika tidak akan mengalir ke tempat primitif C. Tiba-tiba, Victor menghentikan langkahnya. Awan hitam pekat yang sejak tadi berkumpul di atas teluk perlahan bergerak menutupi matahari. Angin bertiup lebih kencang, membawa kelembapan yang sangat pekat. Suara gemuruh guntur terdengar di kejauhan. Hebat, umpat Victor sarkastis ke arah kamera. Benar-benar brilian. Kota tanpa atap baja, tanpa kanopi, dan sekarang badai tropis akan turun. Aku memakai jas seharga $10.000, dan tidak ada satupun halte beton untuk berteduh. Inilah yang terjadi jika kalian membiarkan aktivis lingkungan mendesain kota. Kalian akan basah kuyup. Victor melihat sekeliling dengan panik. Titik-titik air hujan pertama mulai jatuh dari langit. Ukurannya sebesar kelereng, meluncur deras ke arah bumi. Ia bersiap untuk berlari ke arah bangunan terdekat yang berjarak ratusan meter dengan gaya memalukan, membayangkan jas mahalnya hancur oleh lumpur dan air. Matikan kameranya, Chloe, teriak Victor panik. Aku tidak mau terekam sedang lari kehujanan seperti gembel. Tapi Chloe tidak berlari. Ia berdiri dengan sangat tenang. Titik air hujan itu terus meluncur turun. Ribuan, jutaan tetes air. Namun, tepat 1 meter di atas kepala Victor, tetesan air hujan itu hancur. Bukan membentur payung fisik. Tetesan itu membentur sebuah perisai energi elektromagnetik transparan yang sangat tipis, aeroshield. Udara di atas kepala Victor berdesir halus, membelah air hujan lebat itu ke sisi kiri dan kanannya, menciptakan kubah kering absolut di sekeliling tubuhnya. Victor mematung. Matanya terbelalak di balik kacamata hitamnya. Tangannya yang memegang kamera vlog turun perlahan, bergetar hebat. Ia menengadah ke atas. Langit sedang menumpahkan badai, tapi ia tidak merasakan setetes air pun. Hujan itu seolah mengalir menuruni payung kaca yang tak kasat mata. Ia menunduk, melihat ke arah aspal porus di bawah kakinya. Air hujan yang berhasil jatuh ke jalanan tidak menggenang sedikit pun. Aspal abu-abu itu seolah hidup, menyedot ribuan liter air dalam hitungan detik dengan kecepatan yang melanggar hukum fisika mekanika fluida, mengirimkannya ke turbin hidromikro di bawah tanah untuk diubah menjadi tenaga listrik. Victor Funch, triliuner Wall Street yang meremehkan Nusantara karena ketiadaan beton dan bajanya, berdiri membeku dengan mulut setengah terbuka. Ia mencari infrastruktur di langit dan jalan layang. Ia tidak menyadari bahwa di IKN, infrastruktur itu telah menyatu dengan atmosfer dan bumi itu sendiri. Karma instannya baru saja dimulai, dan jutaan penonton live-nya di Wall Street baru saja menyaksikan arogansinya menguap tanpa sisa. Victor Funch,
triliuner Wall Street yang menaungi puluhan perusahaan rintisan teknologi global, masih berdiri mematung di atas aspal porus Plaza Aerotropolis. Napasnya memburu. Di atas kepalanya, hujan badai tropis masih turun dengan brutal, namun tak setetes pun mengenai jas mahalnya berkat AeroShield, kuba energi transparan yang membelah air tepat 1 meter di atasnya. Jantung Victor berdebar keras. Egonya yang sebesar kapitalisasi pasar perusahaannya baru saja mendapat hantaman telak. Ia butuh pelampiasan. Ia butuh melihat angka-angka untuk menenangkan dirinya. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan Vancetek Obsidian, sebuah perangkat terminal komunikasi ultra enkripsi custom seharga $500.000. Benda itu adalah nyawanya. Melalui layar itu, ia memantau pergerakan saham global, memerintahkan akuisisi, dan menghancurkan perusahaan saingan hanya dengan satu sapuan jari. Namun, saat ia menekan tombol pemindai sidik jari di sisi perangkat, layarnya tetap hitam pekat. Mati total. Tidak, tidak, tidak. Tidak, jangan sekarang, desis Victor. Jari-jarinya yang mengenakan cincin emas tebal menekan tombol power berkali-kali dengan ritme panik. Tidak ada getaran haptik. Tidak ada logo booting. Terminal Obsidian itu kini tak lebih dari sebuah batu bata hitam yang sangat mahal. Pemindaian agresif yang ia lakukan sebelumnya untuk mencari sinyal satelit, ditambah suhu udara tropis, rupanya telah menguras habis daya baterai berbasis grafene miliknya. Bagi seorang raksasa finansial seperti Victor Vanch, perangkat yang mati bukan sekadar gangguan teknis. Itu adalah amputasi eksistensi. Tanpa perangkatnya, ia terputus dari pasar saham. Tanpa layarnya, ia tidak bisa melihat tiker merah dan hijau yang menjadi detak jantungnya. Di saat terminalnya mati, ia kehilangan kekuasaan atas miliaran dolar. "Chloe," bentak Victor. Suaranya naik 1 oktav. Nyaris tenggelam oleh suara hujan yang menghantam perisai energi di atas mereka. "Mana powerbank hidrogen cadanganku? Cepat keluarkan." Chloe, kepala analisnya yang sedang sibuk mengamati bagaimana aspal di bawah kaki mereka menyedot air hujan tanpa sisa, menoleh dengan ekspresi datar yang profesional. "Ada di dalam koper aluminium Anda, Tuan Vanch, dan koper itu ada di bagasi jet pribadi kita. Anda sendiri yang memerintahkan kru untuk tidak membawa barang bawaan karena Anda bilang, kita hanya akan menertawakan kota ini selama 15 menit lalu pulang." Victor mematung. Wajahnya perlahan memerah, memancarkan campuran mematikan antara amarah yang meledak dan rasa malu yang mencekik lehernya. "Jadi kau bilang," kata Victor dengan nada rendah bergetar penuh ancaman, "kita terjebak di tengah taman safari ini tanpa sumber daya cadangan? Terputus dari bursa saham Wall Street? Di tengah antah berantah yang bahkan tidak memiliki tiang listrik? Kita bisa mencari pusat informasi, Tuan," saran Chloe tenang. "Atau Anda bisa menggunakan fasilitas pengisian daya publik." Victor tertawa sinis, tawa yang melengking kasar. "Fasilitas pengisian daya publik? Di sini?" "Chloe, buka matamu. Ini bukan lobi markas besar Tesla atau Apple. Ini rimba. Mereka mungkin baru belajar menyalakan api unggun. Apalagi menyediakan port pengisian daya bertenaga tinggi untuk perangkat military grade di pinggir jalan raya." Victor berbalik kasar, menatap hamparan plaza luas di depannya dengan rasa jijik yang meluap-luap. "Lihat tempat ini. Batu alam, kayu, rumput, dan pohon merambat. Semuanya material dari abad pertengahan. Di mana kotak panel sirkuitnya? Di mana gardu induk transformatornya? Peradaban modern itu bernapas dengan tembaga, kabel serat optik raksasa, dan gardu listrik bertegangan tinggi, Chloe. Bukan dengan fotosintesis. Berburu harta karun, listrik, yang hilang." Didorong oleh rasa panik kehilangan kendali atas portofolio sahamnya, Victor mulai berjalan cepat menjauhi area drop-off. Matanya memindai setiap sudut plaza dengan agresivitas seorang predator yang mencari mangsa. Namun, yang ia cari bukanlah mangsa biologis, melainkan lubang stop kontak industri. Ia mendekati sebuah pilar lampu jalan yang desainnya menyerupai kelopak bunga raksasa yang melengkung elegan. Ia berjongkok, mengabaikan jas $10.000 yang menyentuh tanah, dan meraba-raba bagian bawah pilar itu, mencari panel akses logam atau sekrup yang bisa ia congkel. Nihil. Pilar itu mulus sempurna, seolah benar-benar tumbuh dari dalam tanah. Materialnya terasa dingin, tapi bukan logam baja biasa. "Sampah," umpatnya sambil menendang pilar itu. Bagaimana teknisi mereka melakukan perawatan jika rusak? Harus ditebang pakai gergaji mesin?
Ini kebodohan rekayasa tingkat tinggi. Ia kemudian beralih ke deretan bangku taman yang terbuat dari batu alam dan kayu ulin. Ia merangkak di bawahnya, menyingkirkan dedaunan, mencari kotak colokan tersembunyi yang biasa ada di taman-taman kota New York. Sekali lagi, nihil. Setiap langkah pencarian Victor yang gagal semakin memperkuat arogansi di kepalanya. IKN adalah proyek ilusi. Logika infrastruktur urban itu sangat sederhana. Chloe, ceramah Victor sambil mengusap keringat di dahinya, masih terus memutari plaza. Infrastruktur keras harus terlihat untuk bisa dikomersialkan. Listrik butuh medium fisik. Kalau kau menyembunyikan kabel dan gardumu, itu artinya kau malu dengan teknologimu yang usang. Atau yang lebih masuk akal, kalian memang tidak punya pasokan listrik sama sekali. Ia membayangkan di bawah lantai plaza yang ia injak hanyalah tanah liat becek, bukan multi-utility tunnel, terowongan multi-utilitas, canggih yang berisi saraf optik dan pembuluh energi kota. Ia berhalusinasi bahwa kota ini hanyalah Potemkin Village, sebuah desa ilusi yang luarnya dicat hijau, tapi di dalamnya kosong melompong. Insiden drone, pengganggu, sang triliuner. Saat Victor sedang sibuk mengomel dan merutuki kebodohannya sendiri meninggalkan powerbank, sebuah makhluk kecil berwarna biru metalik terbang rendah di dekat telinganya. Wus, nging. Suaranya bukan kepakan sayap serangga biasa, melainkan dengungan rotor frekuensi tinggi yang sangat halus. Victor kaget setengah mati. Ia mengibaskan tangannya dengan kasar ke udara, seolah sedang mengusir lalat di restoran murah. Arg! Sialan, pergi kau, teriaknya. Bahkan serangga di sini pun tidak punya sopan santun. Ini alasan utama aku benci konsep Forest City. Kalian sengaja mengundang hama pembawa penyakit masuk ke pusat pemerintahan. Namun, makhluk itu tidak pergi. Ia justru bermanuver dan berhenti total di udara, hovering, tepat setengah meter di depan wajah Victor. Matanya yang majemuk memancarkan sinar pemindai inframerah mikroskopis. Chloe, lihat benda menjijikan ini, tunjuk Victor jijik. Dia menatapku. Serangga mutan raksasa. Usir benda ini sebelum masuk ke telingaku. Chloe menyipitkan mata, mengaktifkan fitur pembesaran pada kacamata pintarnya. Gerakan makhluk itu terlalu stabil. Sayapnya mengepak ribuan kali per detik tanpa menciptakan turbulensi angin. Tuan Funch, aku rasa itu bukan makhluk biologis, kata Chloe perlahan. Nada suaranya dipenuhi kekaguman analitis. Serangga ya serangga. Terbang, mengganggu, dan tidak berguna secara ekonomi. Serga Victor yang egonya sedang terluka parah. Ia menggulung sebuah majalah bisnis Forbes yang ia bawa dari pesawat, lalu mengayunkannya sekuat tenaga ke arah makhluk itu seperti pemukul bisbol. Hancur kau! Majalah itu membelah udara dengan cepat. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat napas Victor tercekat di tenggorokan. Dalam hitungan milidetik, sebelum gulungan kertas itu mengenainya, makhluk itu melakukan manuver barrel roll yang melanggar hukum aerodinamika makhluk hidup. Ia menghindar dengan presisi matematis absolut, lalu kembali ke koordinat asalnya di udara tanpa bergeser 1 cm pun. Victor ternganga. Matanya membelalak. Manuver penghindaran apa itu? Perusahaan dirgantara miliknya di Amerika sedang membakar dana $2 miliar untuk mengembangkan drone swarm dengan manuver penghindaran otomatis, dan mereka belum pernah mencapai tingkat presisi seperti ini. Sebelum Victor sempat memproses fakta itu, makhluk tersebut mengeluarkan bunyi bip mikroskopis, memutar tubuhnya, dan melesat ke atas tajuk pohon beringin, bergabung dengan ratusan titik cahaya biru lainnya yang sedang sibuk melakukan sensus kualitas udara. Apakah kota ini dipenuhi drone otonom tingkat militer yang menyamar menjadi serangga? Bisiknya ngeri. Jembatan kayu yang menipu fisika dasar. Berusaha keras mengusir rasa terintimidasi yang mulai menggerogoti kewarasannya, Victor memilih mengabaikan insiden drone itu. Frustrasi, kelelahan, dan dehidrasi, ia menyeret kakinya menuju sebuah jembatan penyeberangan pejalan kaki, Echo Bridge, yang menghubungkan plaza dengan area hutan lindung. Jembatan itu memiliki struktur melengkung organik yang memukau. Semuanya tampak terbuat dari kayu ulin tua berwarna coklat gelap, dengan ukiran geometris motif lokal yang sangat presisi di sepanjang pegangannya, railing. Kayu lagi. Hebat, keluh Victor sarkastis, menyandarkan tubuh besarnya yang lemas di pagar jembatan itu. Kita berada di era penjelajahan Mars, dan negara ini membangun infrastruktur utama menggunakan bahan baku pembuat api unggun. Ia meletakkan terminal obsidiannya yang mati total di atas permukaan pagar kayu jembatan yang datar itu. Ia hanya ingin mengistirahatkan tangannya yang pegal. Chloe,
Tolong carikan aku air minum. Air mineral kemasan premium dari pegunungan Alpen, jika ada. Bukan air hujan yang difilter. Perintah Victor pelan, mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Chloe mengangguk patuh dan berjalan pergi menuju sebuah paviliun. Tinggal sendirian, Victor menatap nanar aliran sungai jernih di bawah jembatan. Tidak ada beton pelapis tebing. Tidak ada bendungan baja penahan arus. Semuanya tampak terlalu alami. Terlalu alami, batin Victor mencoba mencari celah untuk mengkritik. Sungai tanpa bendungan beton hidroelektrik adalah potensi energi yang terbuang sia-sia. Wall Street tidak akan pernah mendanai proyek yang membiarkan air mengalir tanpa menghasilkan uang. Ia mendengus pelan, meratapi nasibnya yang terdampar di utopia hijau yang baginya tak lebih dari distopia tanpa listrik. Ia menunduk, melirik terminal obsidian mahalnya yang tergeletak tak berdaya di atas pagar kayu. Perangkat keras senilai $500.000, umpatnya pada alatnya sendiri. Tapi tanpa pasokan listrik dari gardu raksasa, kau lebih tidak berguna dari batu sungai di bawah sana. Sengatan induksi yang menghancurkan logika. Saat itulah, melalui sudut kacamata hitamnya, mata Victor menangkap sebuah anomali visual. Sebuah pendaran cahaya. Sangat tipis, halus, nyaris tak kasat mata. Pendaran itu berasal dari dalam urat-urat kayu di pagar jembatan, tepat di area bawah tempat terminal obsidiannya diletakkan. Cahayanya berwarna biru es. Berdenyut pelan. Pulsing. Seirama dengan detak jantung. Victor mengerjap keras. Halusinasi akibat heat stroke. Gumamnya, mencoba mengalihkan pandangan. Namun kemudian, sebuah getaran haptik yang sangat familiar terasa dari permukaan kayu itu. Cime. Layar terminal obsidiannya menyala. Logo Boating perusahaan Vancetek muncul terang benderang di tengah layar. Victor tersentak mundur seolah pagar kayu itu baru saja berubah menjadi ular derik berbisa. Ia menabrak sisi lain jembatan. Matanya terbelalak penuh horor. Apa itu? Apa yang terjadi? Ia menatap alatnya dari kejauhan. Benda itu menyala. Ia sedang booting up. Tanpa kabel. Tanpa power bank. Tanpa pad pengisi daya wireless beralas silikon. Perangkat itu hanya bersentuhan dengan sepotong kayu tropis. Itu tidak mungkin, bisik Victor. Suaranya bergetar hebat, napasnya memburu. Kayu adalah isolator mutlak. Fisika dasar kelas 1. Kayu tidak memiliki elektron bebas untuk menghantarkan arus listrik induksi. Ini melanggar hukum termodinamika. Merasa kewarasannya diuji, Victor merayap maju perlahan. Ia mendekatkan wajahnya ke pagar jembatan, hingga hidungnya hampir menyentuh kayu itu. Ia merabanya dengan jari gemetar. Teksturnya kasar, berserat, organik, dan hangat oleh matahari. Ini kayu murni. Tidak ada lapisan logam atau kaca pelindung. Tapi saat ia mempertajam pandangannya, menembus celah serat mikroskopis kayu ulin tersebut, ia melihatnya. Sebuah ekosistem jaringan yang sangat menakutkan bagi seorang penganut kapitalisme logam. Di dalam kayu itu, terintegrasi pada tingkat molekuler, terdapat benang-benang grafene superkonduktor yang lebih tipis dari jaring laba-laba, menyala dengan energi murni. Kayu itu tidak sekadar ditutupi kabel. Kayu itu adalah teknologinya. Indikator baterai hijau di pojok kanan atas layar terminalnya muncul. 10%, 15%, 22%. Angkanya melompat naik dengan kecepatan yang membuat perut Victor mual. Ini bukan sekadar fast charging. Ini adalah resonansi kuantum. Sebuah transfer energi tanpa hambatan fisik yang bahkan ilmuwan-ilmuannya di Silicon Valley baru berani memimpikannya di atas kertas. Victor mundur selangkah, menatap jembatan kayu itu dengan perasaan campur aduk antara kagum yang mutlak dan teror eksistensial. Otak bisnisnya, yang selama puluhan tahun diprogram untuk meyakini bahwa teknologi harus berbentuk beton dan baja raksasa yang bisa dimonopoli, berdengung dan mengalami korsleting fatal. Ini melampaui semua arsitektur infrastruktur yang ia ketahui. Kota ini tidak menyembunyikan gardu listriknya di bawah tanah. Kota ini telah mengubah alam itu sendiri menjadi sebuah pembangkit listrik raksasa. Chloe, teriak Victor. Suaranya pecah, histeris, melengking mengalahkan suara burung di hutan. Chloe, kemari. Sekarang juga. Beberapa warga lokal dan pekerja kota pintar yang sedang melintas menoleh melihat pria asing berbaju mahal yang berteriak histeris di atas jembatan. Mereka tidak marah, hanya tersenyum simpul dan mengangguk sopan. Sebuah senyum maklum yang biasa mereka berikan pada pejabat atau investor barat yang,
kena mental melihat keajaiban kota mereka. Victor kembali menatap layar perangkatnya yang kini menyentuh angka 45%. Siapa institusi gila mana yang memasukkan induksi grafene ke dalam selulosa kayu mati? Teriak Victor pada kehampaan hutan hijau di depannya. Ini tidak masuk akal. Ini anomali pasar. Ia menyambar terminalnya dari pagar. Pengisian daya seketika berhenti. Dengan napas memburu dan mata melotot, Victor menempelkannya lagi ke permukaan kayu. Bip. Layar menyala. Pengisian berlanjut secepat kilat. Victor melakukannya berulang-ulang seperti orang yang kehilangan kewarasan. Angka. Tempel. Angka. Tempel. Menyala. Menyala. Dunia Victor Funch, triliuner Wall Street yang tak terkalahkan, yang dibangun di atas fondasi kesombongan beton dan kendaraan terbang, baru saja hancur berkeping-keping. Dan kehancuran yang paling memalukan itu tidak datang dari anjloknya pasar saham, melainkan dari sebatang pagar kayu di tengah hutan Kalimantan. Tapi, teror untuk ego Victor baru saja dimulai. Ia belum tahu bahwa keajaiban kayu itu hanyalah pembuka jalan menuju moda transportasi paling revolusioner yang akan membuatnya lupa cara bernapas. Eksperimen, kabel gaib, dan penyangkalan sang kapitalis. Victor Funch masih berdiri mematung di atas jembatan kayu Eco Bridge itu, bagaikan patung perunggu yang baru saja disambar petir. Tangannya yang terbiasa menandatangani cek bernilai miliaran dolar kini gemetar hebat saat mengangkat terminal Funchetek obsidiannya dari permukaan pagar kayu. Indikator baterai di layar menyala hijau terang, 12%. Victor menarik napas tajam yang terdengar seperti desisan mesin uap bocor. Ia menempelkan kembali perangkat itu ke pagar. Bip. Animasi pengisian daya kuantum kembali aktif. Otak bisnis Victor, yang terbiasa menghitung risiko dan return on investment dalam hitungan detik, berputar keras mencari penjelasan rasional yang sesuai dengan logika infrastruktur barat. Ini pasti trik sulap, gumam Victor, matanya menyipit penuh kecurigaan seorang auditor keuangan. Tidak ada yang gratis di dunia ini, Chloe. Pasti ada kumparan tembaga induksi murahan yang disembunyikan di bawah lapisan veneer kayu ini. Ya, itu pasti. Ini bukan kayu solid asli. Ini pasti komposit plastik yang dicetak 3D agar terlihat organik. Ia mengetuk pagar kayu itu keras-keras dengan cincin stempel emasnya yang berat. Tok, tok, tok. Suaranya padat, resonan, dan tidak berongga. Itu kayu ulin tropis asli yang solid. Tidak ada keraguan sedikit pun. Chloe, pinjamkan pulpen taktis titanium MU, perintah Victor dengan suara serak. Chloe, yang berdiri di sampingnya dengan ketenangan seorang biksu Zen, mengangkat alisnya. Untuk apa, Tuan Funch? Aku mau mengerok permukaan kayu ini, desis Victor, matanya memancarkan keputusasaan. Aku mau melihat kabel tembaga di dalamnya. Ini pasti penipuan infrastruktur. Mereka menyembunyikan teknologi kabel jelek di dalam kayu bagus agar terlihat ajaib di mata investor bodoh. Chloe menggelengkan kepalanya pelan, sebuah gerakan mikro yang menunjukkan rasa kasihan. Tuan, selain tindakan itu adalah vandalisme terhadap aset negara lain, itu juga percuma. Tidak ada kabel tembaga di dalam sana. Lalu bagaimana benda mati ini menghantarkan listrik? Sihir? Bentak Victor. Egonya menolak untuk menyerah. Ini bukan benda mati, jawab Chloe tenang. Ia mengetuk papan informasi digital transparan yang melayang di ujung jembatan. Ini material hibrida. Selulosa kayu ulin ini telah direkayasa secara nano. Pembuluh silem dan floem kayu yang dulunya mengalirkan air, kini dimodifikasi menggunakan grafena cair untuk menghantarkan energi. Ini disebut bioquantum harvesting. Victor terdiam kaku. Ia menatap telapak kakinya yang terbalut sepatu kulit Oxford seharga $2.000. Jadi, setiap langkah marahnya di atas jembatan ini, jutaan langkah pejalan kaki lainnya, semuanya diubah menjadi listrik mikro yang menghidupkan kota? Tanpa bendungan raksasa? Tanpa reaktor nuklir? Omong kosong, bantah Victor, meski suaranya mulai terdengar parau dan kehilangan tenaga. Skala energi kinetik pejalan kaki terlalu kecil untuk menyuplai daya kota metropolis. Konversi energi ini melanggar hukum kekekalan energi. Laporan analisku bilang ini tidak mungkin. Laporan analis Anda didasarkan pada teknologi abad ke-20, Tuan Funch. Alam sudah melakukannya selama jutaan tahun lewat fotosintesis. Nusantara hanya mengcopy paste algoritma alam. Mencari, nadi, kota yang hilang di bawah tanah.
Rasa frustrasi Victor mulai bermutasi menjadi kepanikan eksistensial. Jika ia tidak bisa memahami hardware dasar kota ini, bagaimana ia bisa menilai potensi investasinya? Cukup bermain-main di taman ini, Victor mengatur napasnya, menolak terlihat kalah di depan asistennya, dan jutaan penonton yang mungkin masih menunggunya kembali online setelah kameranya mati tadi. Mari kita tinggalkan jembatan aneh ini. Aku butuh melihat infrastruktur transportasi massal mereka. Aku mau melihat rel bajanya, terowongan betonnya, stasiun pertukarannya. Tidak mungkin ibu kota negara hanya mengandalkan jalan setapak. Mereka berjalan cepat meninggalkan area pejalan kaki menuju arteri jalan raya utama yang membelah kompleks kementerian. Namun, perjalanan itu semakin membuat Victor frustrasi. Biasanya, di kota metropolis manapun, dari New York hingga Tokyo, jalan raya adalah sumber simfoni kebisingan, deru mesin pembakaran internal, decit rem, klakson yang tak sabar, dan getaran infrasonik dari kereta bawah tanah. Di sini, kesunyian yang meresahkan. Hanya suara angin yang berdesir di dedaunan dan kicauan burung, yang mungkin drone, yang terdengar. Kendaraan yang lewat semuanya adalah kapsul otonom, pods, berbentuk aerodinamis terbuat dari kaca pintar, meluncur tanpa suara di atas aspal porus seolah melayang. Victor berdiri di pinggir jalan arteri yang lebar itu. Ia melihat ke kanan dan ke kiri dengan bingung. Di mana lampu lalu lintasnya? Tanya Victor. Suaranya mulai naik pitam. Ia terbiasa dengan tiang lampu merah kuning hijau yang menjulang tinggi, mendikte kapan manusia boleh bergerak. Tidak ada tiang lampu. Tidak ada kotak kontrol di trotoar. Tidak ada polisi tidur. Tidak ada rambu logam. Bagaimana cara kita menyeberang? Ini anarki lalu lintas. Kita bisa mati tertabrak kapsul-kapsul bisu itu. Tiba-tiba, saat Victor melangkah ragu ke bibir jalan, aspal di depan kakinya berubah. Polimer jalan raya itu memancarkan garis-garis cahaya LED putih dari dalam pori-porinya, membentuk pola zebra cross digital yang menyala terang. Bersamaan dengan itu, sekawanan kapsul otonom yang melaju kencang di jalur itu mulai melambat secara serentak dan presisi, berhenti mulus 5 meter sebelum garis cahaya itu. Sebuah panel LED di bagian depan kapsul terdepan menampilkan tulisan dalam bahasa Inggris. Silakan menyeberang, Tuan Van. Victor melongo. Rahangnya jatuh. Aspalnya tahu namaku. Ia melangkah ragu-ragu menyeberangi jalan. Garis cahaya itu bergerak mengikutinya, memandunya seperti karpet merah digital sampai ke seberang, lalu padam kembali menjadi aspal hitam biasa segera setelah kakinya menyentuh trotoar seberang. Mereka menanam sensor biometrik dan lampu di dalam aspal. Gumam Victor tak percaya, menyeka keringat dingin di pelipisnya. Bukan di tiang gantung, tapi di dalam jalan itu sendiri. Efisiensi visual yang ekstrim ini mengganggu Victor lebih dari yang bisa ia akui. Di New York, infrastruktur transportasi yang rumit, jembatan layang, rel kereta api, tiang lampu, adalah simbol kemajuan dan kompleksitas. Itu adalah tanda bahwa manusia telah menaklukkan ruang. Di sini, di IKN, aturan lalu lintas itu tidak terlihat. Infrastrukturnya lenyap. Tapi aturan itu dipatuhi secara absolut oleh mesin dan manusia, menciptakan aliran yang jauh lebih efisien daripada kemacetan di Times Square. Disonansi kognitif sang raja infrastruktur. Mereka tiba di sebuah plaza terbuka di depan kompleks kementerian. Victor merasa sangat lelah. Bukan kelelahan fisik, melainkan kelelahan mental akibat disonansi kognitif yang parah. Dunia yang ia pahami dan ia kuasai. Dunia di mana kemajuan berarti membangun struktur baja dan beton yang semakin besar dan semakin tinggi, sedang runtuh di depan matanya. Di IKN, maju berarti tidak terlihat. Invisible Tech. Ini curang, keluh Victor, menjatuhkan dirinya di sebuah bangku batu alam, yang ternyata memiliki fitur penghangat otomatis dan port pengisian daya induksi tersembunyi. Mereka menyembunyikan semuanya. Ini bukan desain urban. Ini sulap. Mereka menipuku. Ia mengeluarkan terminal obsidiannya yang kini baterainya sudah terisi 40%. Ia perlu melakukan sesuatu yang familiar. Ia perlu menghubungi markas besarnya. Ia perlu mendengar suara bising Wall Street untuk menenangkan sarafnya. Ia membuka menu koneksi jaringan di perangkatnya. Ia mencari sinyal Wi-Fi publik atau jaringan 5G, 6G komersial. Daftar jaringan kosong. 0. Tidak ada satupun pemancar gelombang radio konvensional yang terdeteksi. Apa-apaan ini? Victor menggeram frustrasi. Ibu kota negara macam apa yang tidak punya Wi-Fi publik?
Ini konyol. Bagaimana aku bisa melakukan panggilan video konferensi? Chloe menengadah ke atas, menunjuk pilar lampu taman berbentuk kelopak teratai yang memancarkan cahaya putih lembut di atas mereka. Tuan Funch, ubah pengaturan jaringan Anda ke mode optik. Mereka tidak menggunakan Wi-Fi radio. Mereka menggunakan LiFi, Light Fidelity. Victor mengernyitkan dahi. LiFi? Teknologi eksperimental yang di Amerika masih terbatas di laboratorium universitas? Dengan skeptis, ia mengaktifkan sensor cahaya di terminalnya. Dalam sepersekian detik, perangkatnya bergetar hebat. Layarnya berkedip, menampilkan indikator koneksi yang langsung penuh. Koneksi terjalin, jaringan LiFi sumbu kebangsaan. Kecepatan unduh, 120 terabits per second. Kecepatan unggah, 120 terabits per second. Latensi, 0,0001 milidetik. Victor berhenti bernapas selama 5 detik penuh. Seluruh data perdagangan bursa saham New York selama 1 dekade bisa diunduh dalam waktu kurang dari 1 detik dengan kecepatan ini. Data itu tidak dikirim melalui kabel serat optik bawah laut atau menara seluler raksasa. Data itu dikirim melalui kedipan cahaya lampu taman yang berkedip miliaran kali per detik, sama sekali tidak terlihat oleh mata telanjang manusia. Tuhan! Victor memegang kepalanya dengan kedua tangan, merasa pusing. Koneksi fiber optik termahal di penthouseku di Manhattan saja cuma 10 gigabits. Dan aku membayar $5.000 sebulan untuk itu. Rasa malu mulai merayap naik dari perutnya. Ia tadi mengejek kota ini primitif. Padahal, kota ini sedang berbicara dalam bahasa teknologi yang bahkan belum tersedia secara komersial di negara asalnya. Panggilan video yang menghancurkan ego. Tiba-tiba, terminal Victor berbunyi nyaring. Panggilan video masuk dari Dewan Direksi Funch Apex Holdings di New York. Victor mengangkatnya dengan tangan gemetar. Wajah David, mitra seniornya, muncul di layar hologram 3D. Latar belakangnya adalah ruang rapat di Wall Street yang sibuk, dengan pemandangan gedung pencakar langit beton di luar jendela. Victor, bagaimana liburanmu di hutan itu? Tanya David sambil tertawa renyah, jelas mengharapkan laporan sarkastis penuh ejekan. Sudah bertemu Tarzan? Apakah kau berhasil menemukan sinyal asap mereka? Victor terdiam. Ia melihat sekelilingnya. Ia melihat gedung-gedung yang bernapas. Fasadnya diselimuti tanaman yang secara aktif menyaring udara. Ia melihat drone pengantar paket terbang dalam formasi rapi seperti kawanan burung, tanpa suara bising baling-baling. Ia melihat jalanan aspal yang cerdas, mengatur lalu lintas kapsul otonom tanpa satupun lampu merah atau kemacetan. Ia melihat integrasi sempurna antara alam dan mesin. David, kata Victor pelan. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Ya, kau terlihat pucat. Vic, apa kau kena malaria? Canda David. Victor mengarahkan kamera terminalnya ke sekeliling, memperlihatkan panorama futuristik IKN kepada rekan-rekannya di New York. David, kita salah. Kita semua salah besar. Salah apa? Apa maksudmu? Kita pikir masa depan itu seperti film Blade Runner. Gelap, penuh neon, hujan asam, dan menara beton yang menjulang menembus awan. Victor menelan ludah yang terasa pahit. Egonya sebagai raja infrastruktur sedang menjerit kesakitan, tapi kejujurannya sebagai investor yang melihat fakta tidak bisa dibungkam lagi. Masa depan itu, seperti Avatar, David, tapi dengan infrastruktur jaringan kuantum. David mengerutkan kening di seberang sana, terlihat bingung. Kau mabuk udara tropis. Vic, mana teknologinya? Aku cuma lihat taman dan pohon di layarmu. Justru itu, bentak Victor, frustrasinya meledak. Kau tidak melihatnya karena teknologinya ada di mana-mana. Di dalam aspal yang kau injak, di dalam kayu bangku ini, di dalam cahaya lampu, di udara yang kau hirup. Mereka tidak memamerkan teknologinya dalam bentuk tiang baja raksasa, David. Mereka telah menyatukannya dengan alam. David terdiam di ujung telepon. Suasana ruang rapat di New York tiba-tiba menjadi hening. Dengar, David, lanjut Victor, suaranya bergetar menahan emosi. Bekukan pendanaan untuk proyek jalur Hyperloop di Nevada. Tunda pemesanan baja untuk menara baru kita di Chicago. Kita harus memikirkan ulang strategi infrastruktur kita. Kalau kita tetap membangun monster-monster beton dan baja itu dalam 10 tahun, kita akan terlihat seperti membangun piramida di zaman roket. Victor mematikan panggilan itu secara sepihak.
Ia tidak sanggup melihat wajah-wajah bingung di New York. Ia merasa seperti seorang penjelajah waktu yang baru saja kembali dari masa depan dan menyadari bahwa peradabannya sendiri sedang menuju kepunahan. Panggilan dari jalanan yang hidup. Victor duduk termenung di bangku batu itu. Ia masih belum sepenuhnya menerima kekalahannya. Ia masih mencari celah. Oke. Jaringan datanya cepat. Listriknya nirkabel. Akunya pada Chloe dengan nada defensif. Tapi sistem transportasi massalnya? Aku belum melihatnya. Kapsul-kapsul kecil itu tidak mungkin bisa mengangkut jutaan orang. Mana kereta cepatnya? Mana sistem yang bisa menandingi Hyperloop? Victor berdiri, menatap jalan raya yang sunyi. Aku mau lihat transportasi massal yang sebenarnya. Aku mau ke pusat kota. Sekarang. Panggilkan taksi. Chloe tersenyum tipis. Anda tidak perlu memanggil taksi di sini, Tuan Funch. Di IKN, transportasi yang mendatangi Anda, bukan sebaliknya. Chloe menunjuk ke permukaan jalan aspal di depan mereka. Sistem jalan raya cerdas ini telah memindai biometrik Anda sejak Anda mendarat. Ia tahu Anda adalah tamu VVIP. Ia tahu lokasi Anda saat ini. Dan berdasarkan pola stres serta intonasi suara Anda barusan, Pusat tahu Anda ingin segera pergi ke pusat kota. Sebelum Victor sempat mencerna kata-kata Chloe, permukaan jalan aspal di jalur khusus di depan mereka mulai bergetar halus. Sebuah bagian dari jalan raya itu, lempengan sepanjang 10 meter, mulai terangkat perlahan, seolah-olah tanah itu sendiri sedang membuka mulutnya. Dari dalam perut bumi itu, muncul sebuah kendaraan yang belum pernah Victor lihat seumur hidupnya. Bukan kapsul kecil seperti sebelumnya. Ini adalah sebuah modul transportasi massal yang ramping, panjang, dan terbuat dari material reflektif yang memantulkan lingkungan sekitarnya, membuatnya nyaris tak terlihat. Kendaraan itu tidak memiliki roda. Ia melayang sekitar 10 cm di atas permukaan jalan. Desisan halus magnetic levitation, maglev, terdengar saat kendaraan itu stabil di udara. Pintu samping kendaraan itu bergeser terbuka tanpa suara. Interiornya terlihat mewah, minimalis, dan futuristik, dengan kursi yang menyesuaikan bentuk tubuh dan layar informasi hologram. Sebuah suara AI yang lembut dan ramah menyapa dari dalam kendaraan, bukan lewat speaker, tapi melalui resonansi udara terarah di sekitar Victor. Selamat datang, Tuan Victor Funch. Modul Neuromagnetic Transit VVIP Anda telah siap. Tujuan, Sumbu Kebangsaan, Pusat Pemerintahan. Perkiraan waktu tempuh, 3 menit 45 detik. Silakan masuk. Victor Funch, triliuner Wall Street yang menginvestasikan miliaran dolar pada teknologi Hyperloop yang bising dan membutuhkan tabung vakum raksasa, berdiri membeku. Mulutnya terbuka lebar. Terminal di tangannya hampir terjatuh lagi. Di depannya, bukan kereta bawah tanah yang berisik, bukan taksi terbang yang berbahaya, melainkan sebuah sistem transportasi yang muncul begitu saja dari dalam jalan raya, dipanggil bukan oleh aplikasi, melainkan oleh niatnya. Ini, bisik Victor, suaranya hilang di telan angin. Ini on-demand maglev, tanpa rel khusus, langsung di jalan raya biasa. Ini neuromagnetic transit, Tuan, jelas Chloe, nada suaranya penuh kebanggaan. Infrastruktur levitasi magnetiknya ditanam di bawah seluruh jaringan jalan raya utama kota ini. Kendaraan ini bisa muncul di mana saja, kapan saja, sesuai kebutuhan, tanpa memerlukan stasiun besar yang memakan tempat. Victor Funch, sang raja infrastruktur Amerika, jatuh berlutut di pinggir jalan. Bukan karena lelah, bukan karena sakit, tapi karena ia baru saja menyadari bahwa ia bukan sedang mengunjungi kota hutan yang tertinggal. Ia sedang berdiri di dalam sebuah organisme urban raksasa yang hidup, yang mampu membaca kebutuhannya, dan menyediakan solusinya bahkan sebelum ia memintanya. Dan organisme itu jauh lebih canggih, efisien, dan elegan daripada semua beton dan baja yang pernah ia bangun seumur hidupnya. Lorong putih yang membungkam arogansi. Pintu akses menuju Multi-Utility Tunnel, MUT, atau terowongan multi-utilitas, menutup kembali di belakang Victor Funch dengan desisan hidrolik yang sangat halus. Suara bising lalu lintas kapsul otonom di permukaan dan kelembapan udara tropis Kalimantan terkunci rapat di luar, digantikan oleh keheningan yang absolut dan udara sejuk yang kering dan steril. Victor Funch masih berdiri terpaku di ambang pintu. Matanya, yang terbiasa menilai aset infrastruktur miliaran dolar hanya dengan sekali pandang, kini melebar sempurna seperti anak kecil yang baru pertama kali masuk ke dalam kokpit pesawat ulang-alik.
Ia mengira akan menemukan gorong-gorong beton utilitarian yang lembab, bau apak, penuh dengan tikus got, dan jalinan kabel hitam yang semrawut seperti di sistem kereta bawah tanah New York atau Paris. Namun, yang terhampar di depannya adalah sebuah lorong raksasa yang pristine, sangat bersih, putih, dan terang benderang. Dindingnya bukan semen kasar, melainkan material komposit polimer yang mengkilap, memantulkan cahaya dari lampu LED linear yang tertanam di langit-langit. Lantainya dilapisi epoksi anti debu yang licin dan tanpa noda sedikit pun. Ini lebih bersih daripada laboratorium farmasi di Boston. Bisik Victor, suaranya bergema pelan di lorong yang sunyi. Di sebelah kiri lorong, pipa-pipa besar berwarna-warni tersusun rapi dengan presisi militer. Pipa biru tua untuk air bersih. Pipa kuning untuk gas biometana. Pipa hijau untuk air daur ulang, grey water. Pipa ungu untuk sistem pendingin distrik. Semua diberi label digital dan sensor pemantau tekanan real-time. Di sebelah kanan, ribuan, bukan, jutaan, kabel serat optik dan kabel listrik superkonduktor tertata dalam rak kabel tertutup yang elegan, dilindungi oleh panel kaca anti-api. Tidak ada satupun kabel yang menjuntai. Tidak ada tetesan air bocor dari sambungan pipa. Kelembapan udara diatur secara konstan pada angka 45%. Tuan Funch, kata Chloe, yang juga tampak takjub namun lebih tenang, menunjuk ke arah kejauhan. Lihat itu. Sebuah robot otonom berbentuk seperti laba-laba berkaki 6 sedang merayap gesit di dinding pipa gas. Ia memindai permukaan pipa dengan laser merah mikroskopis. Robot itu tiba-tiba berhenti di sebuah sambungan flensa, mengeluarkan lengan mekanis kecil dari perutnya, mengencangkan sebuah baut mikro dengan presisi torsi yang sempurna, lalu melanjutkan patrolinya. Robot maintenance otonom, gumam Victor menelan ludah. Mereka melakukan predictive maintenance. Mereka memperbaiki potensi kebocoran sebelum kebocoran itu benar-benar terjadi. Victor menyentuh dinding lorong itu. Dingin, solid, terbuat dari material yang mungkin lebih kuat dari baja. Selama ini, Victor menelan ludah, tenggorokannya terasa sangat kering. Selama ini aku mengejek mereka di depan jutaan investor Wall Street karena tidak punya tiang listrik dan gardu induk yang jelek. Ternyata mereka menanam semuanya di sini. Di bawah kaki kita. Rapi. Tersembunyi. Aman dari badai tropis. Aman dari vandalisme. Aman dari mata-mata industri. Ia merasa bodoh. Sangat, sangat bodoh. Ia seperti orang kaya baru yang menertawakan rumah minimalis karena tidak ada AC yang menempel di dinding. Padahal rumah itu menggunakan sistem pendingin radiant floor yang jauh lebih mahal dan efisien. Inilah infrastruktur masa depan yang sebenarnya. Tidak terlihat, namun maha hadir. Pusat syaraf, The Integrated Command Center. Mereka berjalan lebih dalam ke jantung kota, mengikuti panduan lampu lantai LED yang menyala otomatis seiring langkah kaki mereka. Lorong itu berujung pada sebuah pintu kaca transparan setinggi 5 meter yang terbuka otomatis saat mendeteksi kedatangan mereka. Di baliknya, terhampar Integrated Command Center, ICC, IKN, Otak Nusantara. Victor menahan napas. Ruangan itu berbentuk kubah raksasa, dengan dinding melengkung yang seluruhnya merupakan layar holografik raksasa. Bukan layar LCD datar biasa, melainkan proyeksi volumetrik 360 derajat yang melayang di udara. Di tengah ruangan, melayang sebuah model 3D kota IKN yang hidup. Setiap gedung, setiap jembatan, setiap pohon, setiap kapsul otonom direpresentasikan dalam titik-titik cahaya yang bergerak. Data mengalir seperti air terjun digital di sekeliling model itu, menampilkan analitik real-time yang membuat otak bisnis Victor berputar kencang. Air quality, excellent, AQI 15. Energi usage, 92% renewable, solar, biokinetik. Traffic flow, optimized, average speed 70 km/h, junction 0%. Water level, stable, float risk 0%. Carbon sequestration, 450 tons day. Selamat datang di Cortex Frontal, Nusantara, Tuan Funch. Suara bariton yang tenang dan ramah menyapa mereka. Dari balik konsol utama, seorang pria Indonesia paruh baya berjalan mendekat. Ia mengenakan kemeja batik modern berlengan panjang dan kacamata pintar, smart glasses, yang menampilkan data langsung ke retinanya. Ia tersenyum hangat, sama sekali tidak terlihat tersinggung atau terintimidasi dengan kehadiran triliuner Wall Street yang mendadak ini. Saya Dr. Setiawan, Kepala Integrasi Sistem Cerdas IKN. Senang akhirnya Anda mampir, Pak Funch,
Kami sudah memantau live streaming Anda sejak Anda mendarat di bandara. Wajah Victor memerah padam hingga ke telinga. Anda memantau saya? Anda memata-matai warga negara asing. Sergahnya defensif. Dokter Setiawan tertawa renyah. Bukan memantau Anda secara spesifik, Pak Vanch. Sistem AI kami memantau anomali di seluruh kota. Dan seorang pria asing berpakaian mahal yang berteriak-teriak marah di tengah jembatan Echo Bridge dikategorikan sebagai anomali stres tingkat tinggi. Sistem kami bahkan sudah otomatis mengirimkan drone medis untuk membawakan air mineral dan penenang ringan ke lokasi Anda, tapi asisten Anda sudah lebih dulu membelinya di pavilion. Victor merasa lututnya lemas. Ia bersandar pada pagar kaca balkon Command Center itu. Jadi, Serangga biru yang saya usir tadi, tanya Victor lemah. Drone sensor biomimikri, jawab Dokter Setiawan santai. Mengukur kelembaban mikro dan mendeteksi hama tanaman. Harganya sekitar $10.000 per unit. Dan jembatan kayu yang mengisi baterai terminal obsidian saya. Kayu ulin yang direkayasa secara nanokarbon dan diinfus dengan jaringan grafene superkonduktor. Menyerap panas matahari dan getaran langkah kaki, mengubahnya jadi listrik nirkabel. Dan jalan aspal yang menyala dan memanggil kendaraan untuk saya. Aspal cerdas dengan sensor biometrik dan lapisan LED interaktif, terhubung ke jaringan maglev bawah tanah. Victor menatap Dokter Setiawan dengan tatapan kosong. Otaknya mengalami overload informasi. Kalian. Victor menggelengkan kepala pelan, kehilangan kata-kata. Kalian benar-benar gila. Di Amerika, kami butuh 5 tahun lobi politik dan miliaran dolar, hanya untuk menyetujui pembangunan satu jalur kereta bawah tanah baru di New York. Dan kalian membangun Wakanda di tengah hutan dalam waktu kurang dari 1 dekade. Kuliah singkat sang insinyur lokal. Dokter Setiawan mengajak Victor mendekat ke meja hologram utama. Pak Vanch, Anda tadi bertanya di vlog Anda dengan sangat vokal. Mana infrastrukturnya? Mana bajanya? Jawaban kami sederhana. Teknologi terbaik adalah teknologi yang tidak terlihat. Dokter Setiawan menggerakkan tangannya di udara, memutar dan memperbesar model 3D IKN. Di barat, kalian mendefinisikan kemajuan dengan dominasi visual. Gedung pencakar langit yang menusuk awan. Jembatan baja raksasa yang membelah sungai. Jalan tol bertingkat yang membelah permukiman. Kalian ingin manusia terlihat, menaklukkan alam dengan beton dan logam. Dokter Setiawan menatap Victor tajam. Namun matanya memancarkan kebijaksanaan, bukan kebencian. Di Nusantara, filosofi kami berbeda. Kami menganut Trihita Karana. Harmoni. Kami tidak ingin menaklukkan hutan. Kami ingin hidup bersama hutan. Kami ingin infrastruktur kami menjadi bagian dari ekosistem, bukan penghancurnya. Ia memperbesar tampilan hologram ke level akar pohon. Lihat ini. Gedung-gedung kami tidak punya pondasi beton masif yang memotong jalur air tanah. Kami memakai tiang pancang mikropile yang membiarkan air tetap mengalir bebas di bawahnya. Hutan tetap hidup. Gedung tetap berdiri. Lihat fasad gedung kementerian ini. Lanjutnya, menunjuk gedung yang penuh tanaman. Ini bukan hiasan kosmetik. Tanaman ini adalah AC alami kami. Mereka menyerap panas, menurunkan suhu mikro hingga 3 derajat, dan menghasilkan oksigen. Kami tidak butuh AC sentral raksasa yang boros energi seperti di menara kaca Anda di Manhattan. Victor terdiam. Argumen bisnisnya tentang efisiensi beton hancur lebur. Beton menyerap panas matahari dan melepaskannya di malam hari, Urban Heat Island. Kaca memantulkan panas, membuat lingkungan sekitar semakin panas. IKN menyerap panas, mendinginkan, dan menghasilkan udara bersih. Secara termodinamika dan ekonomi jangka panjang, IKN jauh lebih efisien daripada New York. Saya. Victor tergagap, suaranya kehilangan kepercayaan diri. Saya pikir ini proyek lanskap. Saya pikir kalian cuma menanam pohon untuk menutupi fakta bahwa kalian tidak punya uang untuk membangun infrastruktur berat. Dokter Setiawan tersenyum tipis. Pohon adalah infrastruktur kami, Pak Vanch. Pohon menyerap air, sistem drainase. Pohon menyerap karbon, filter udara. Akar pohon menahan tanah, pondasi alami. Kalian di Amerika menghabiskan miliaran dolar untuk membuat mesin penyerap karbon raksasa di Islandia. Kami cukup menanam pohon trembesi dan merawat hutan bakau. Fungsinya sama, biayanya 1/10,
dan hasilnya jauh lebih indah. Runtuhnya menara Gading kapitalis. Victor Funch mundur selangkah. Ia melihat pantulan wajahnya di kaca partisi Command Center. Ia melihat wajah seorang pria parubaya yang lelah, seorang raja infrastruktur yang memegang prinsip masa lalu yang sudah usang. Ia menoleh dan melihat Chloe di sudut ruangan. Asistennya itu sedang sibuk mencatat semua penjelasan Dokter Setiawan di tabletnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Chloe melihat masa depan. Victor melihat dirinya sendiri perlahan menjadi fosil dinosaurus industri. Ia teringat pada cuitan arogannya di bandara tadi pagi. Saya akan mengajari mereka bahwa kota metropolitan dibangun dengan modal dan beton, bukan dengan doa kepada pohon. Sekarang, kalimat itu terasa seperti lelucon paling konyol dan paling memalukan dalam sejarah karirnya. Beton retak, baja berkarat, tapi ekosistem yang hidup bisa beradaptasi dan menyembuhkan dirinya sendiri. Di dunia yang semakin panas dan penuh ketidakpastian iklim ini, kemampuan beradaptasi adalah kekuatan sesungguhnya. Kekakuan adalah kelemahan. Victor mengambil terminal obsidiannya, yang kini baterainya sudah 80% berkat jembatan kayu tadi. Ia membuka aplikasi media sosialnya. Ia melihat postingan lamanya yang masih terus mendapatkan like dan komentar setuju dari para pemuja kapitalisme beton di Wall Street. Hapus, bisiknya. Jempolnya menekan tombol delete. Cuitan sombong itu hilang selamanya dari jagat maya. Tapi itu belum cukup untuk menebus kesalahannya. Victor menyalakan fitur kamera vlog di terminalnya. Dokter Setiawan menatapnya heran. Anda mau merekam lagi, Pak Funch? Ya, jawab Victor tegas. Suaranya kembali menemukan kekuatannya. Tapi kali ini bukan kekuatan arogansi, melainkan kekuatan kerendahan hati. Saya harus merevisi pernyataan saya. Sebelum sejarah menertawakan, saya lebih keras lagi. Victor mengarahkan kamera ke wajahnya sendiri. Tidak ada filter kecantikan. Wajahnya masih sedikit berkeringat. Rambutnya yang biasanya rapi klimis kini agak berantakan. Matanya lelah tapi memancarkan kejujuran yang langka bagi seorang triliuner. Halo, Wall Street. Halo, para investor global. Suaranya terdengar parau namun jelas. Saya ada di bawah tanah ibu kota Nusantara. Dan saya harus mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan bagi ego saya. Victor menelan ludah, menyingkirkan egonya yang sebesar gedung pencakar langit Manhattan. Kita semua di Amerika salah besar. Kita berpikir kita adalah puncak peradaban teknologi. Tapi hari ini, di tengah hutan Kalimantan, saya melihat masa depan yang membuat infrastruktur kota-kota kita terlihat seperti peninggalan zaman batu. Ia memutar kamera, memperlihatkan Command Center yang futuristik, hologram kota yang hidup, dan lengan robot yang bekerja dalam hening di latar belakang. Ini bukan film skifi. Ini nyata. Dan ini dibangun oleh bangsa yang selama ini kita remehkan dan kita anggap hanya sebagai pasar konsumen. Victor mematikan kamera. Laporan ini akan mengguncang bursa saham besok pagi. Ia menatap Dokter Setiawan, pria yang baru saja menghancurkan seluruh pandangan hidupnya tanpa satu pun peluru. Dokter, kata Victor pelan, bolehkah saya belajar? Bukan sebagai investor yang ingin membeli, tapi sebagai murid yang ingin mengerti. Dokter Setiawan tersenyum lebar, senyum yang tulus dan ramah, lalu menjabat tangan Victor erat-erat. Pintu Nusantara selalu terbuka untuk siapa saja yang mau belajar hidup bersama alam. Pak Funch, selamat datang di masa depan. Di lorong bawah tanah yang sunyi dan dingin itu, arogansi Victor Funch sebagai dewa kapitalis mati, dikubur bersama pipa-pipa limbah modern. Dan dari kuburan egonya itu, tumbuh rasa hormat baru, segar, kuat, dan berakar dalam, seperti tunas pohon ulin di hutan hujan di atas kepala mereka. Lokasi, area, coworking space, terbuka, amphitheater rimba, hutan kota IKN. Melakukan trading saham di bawah pohon, mitos yang runtuh. 1 jam setelah penyerahan diri di Integrated Command Center, Victor Funch duduk terdiam di sebuah bangku batu alam asimetris yang menghadap langsung ke Danau Cermin Nusantara. Biasanya, bagi seorang triliuner Wall Street yang terbiasa dengan lingkungan kerja yang dikontrol ketat, ruang ber-AC dingin di lantai 80, kursi kulit ergonomis seharga $5.000, dan jendela kaca berlapis ganda yang kedap suara, bekerja di luar ruangan, outdoor, di negara tropis adalah tindakan bunuh diri profesional. Panas akan membuat terminal perdagangannya overheat. Silau matahari akan membuat grafik saham di layar tak terbaca. Kelembapan akan membuat telapak tangan lengket pada keyboard.
Dan serangga akan menghancurkan konsentrasi yang sangat dibutuhkan untuk membuat keputusan bernilai jutaan dolar dalam hitungan detik. Victor membuka terminal Vancetek Obsidiannya. Ia harus segera meninjau portofolio investasinya yang sedang bergejolak di pasar Asia. Ia juga berniat membatalkan beberapa pesanan baja besar untuk proyek gedung pencakar langitnya di Chicago. Ini ide buruk, Chloe, gumam Victor skeptis. Suaranya masih serak akibat syok yang dialaminya. Terminalku akan meleleh dalam 15 menit di suhu ini. Dan aku akan basah kuyup oleh keringat sebelum pasar Tokyo tutup. Namun, 15 menit berlalu. Setengah jam berlalu. Victor masih kering. Kemeja linen yang baru ia ganti di pavilion tadi tidak lengket di punggungnya. Kipas pendingin terminalnya menderu sangat halus, nyaris tak terdengar, menandakan suhu prosesor berada pada tingkat optimal. Tunggu sebentar. Victor meraba permukaan meja batu di depannya. Benda itu terasa dingin. Sangat dingin. Bukan sekadar dingin alami batu yang berada di tempat teduh, melainkan dingin buatan yang presisi dan konstan. Meja ini berpendingin aktif. Desisnya tak percaya. Chloe, yang sedang duduk santai menikmati teh herbal lokal, mengangguk. Tepat sekali, Tuan Vanch. Meja kerja publik ini terbuat dari komposit biokeramik. Di dalamnya terdapat jaringan kapiler mikroskopis yang mensirkulasikan air tanah dalam, deep groundwater, secara terus-menerus. Ini secara efektif menarik panas dari perangkat elektronik Anda dan tubuh Anda, persis seperti sistem liquid cooling di pusat data kita di New York, tapi tanpa menggunakan listrik kompresor spacer pun. Victor menelan ludah. Ia mendongak. Di sela-sela ranting pohon terembesi raksasa yang memayungi mereka, ia mendengar suara desisan yang sangat tipis, nyaris seperti embusan napas. PSSSSST. Kabut transparan disemprotkan secara berkala dari nosel-nosel mikroskopis yang tersembunyi di kulit pohon tiruan. Mist cooling? Tanya Victor curiga, buru-buru menutupi terminal mahalnya dengan tangan. Itu akan membuat motherboardku korsleting karena embun. Itu bukan air biasa, Tuan, jawab Chloe, membaca infografis dari tabletnya. Itu dry mist berpartikel nano. Airnya dipecah menjadi ukuran mikron yang langsung menguap, flash evaporate, sebelum sempat menyentuh kulit atau perangkat Anda. Reaksi endotermik dari penguapan itu menyerap energi panas dari udara, menurunkan suhu ambien di sekitar Anda hingga 6 derajat Celcius. Anda pada dasarnya sedang duduk di dalam gelembung AC, raksasa yang tidak memiliki dinding dan tidak menggunakan gas freon perusak ozon. Victor terdiam kaku. Ia merasakan hembusan udara sejuk yang sangat nyaman, seolah ia berada di dalam kantor penthouse-nya, padahal ia sedang duduk di tengah hutan ekuator yang terbuka. Ia kembali menatap layar terminalnya. Ajaibnya, grafik sahamnya terlihat sangat terang dan kontras warnanya sempurna. Layarku, kenapa tidak silau? Apakah kacanya beradaptasi? Bukan terminal Anda yang beradaptasi, Tuan. Hutannya yang beradaptasi, jelas Chloe, tersenyum melihat kebingungan bosnya. Pohon-pohon di atas kita ini, sebagian adalah super trace buatan. Kanopinya dikendalikan oleh algoritma bayangan, Shadow Casting Eye. Mereka mengatur sudut daun dan perisai cahaya secara real-time mengikuti pergerakan matahari, memastikan Anda selalu berada dalam bayangan presisi, indirect lighting, sambil tetap membiarkan cukup cahaya masuk agar Anda tidak butuh lampu meja. Victor menggelengkan kepalanya pelan, sebuah kekalahan total yang kini mulai terasa melegakan. Ia kembali fokus pada pekerjaannya. Jari-jarinya bergerak lincah di atas keyboard. Biasanya, di kantornya di Wall Street, ia dikelilingi oleh kebisingan, teriakan pialang saham, dering telepon, dan suara sirine polisi dari jalanan di bawah. Ia butuh headphone noise cancelling aktif untuk bisa fokus. Di sini, suara gemerisik daun yang bergesekan, suara air dari danau cermin yang menjilat bebatuan, dan dengungan ritmis dari drone polinasi menciptakan white noise alami yang sempurna secara akustik. Victor masuk ke dalam flow state, kondisi konsentrasi absolut, dengan cara yang belum pernah ia rasakan selama 10 tahun terakhir. Otak bisnisnya bekerja tanpa beban gesekan stres, frictionless. Idenya untuk restrukturisasi portofolio mengalir deras. Ia tidak sedang bekerja di hutan. Ia sedang didukung oleh mesin penyokong kehidupan biologis paling canggih di planet ini. Terapi oksigen, menyembuhkan penyakit Wall Street. Sementara Victor tenggelam dalam analisis pasarnya, ia menyadari sebuah perubahan fisiologis yang aneh pada tubuhnya sendiri. Victor adalah korban klasik gaya hidup Wall Street. Ia mengidap hipertensi ringan, insomnia kronis, dan kecemasan tingkat tinggi,
high functioning anxiety. Di New York, dadanya selalu terasa sedikit sesak, seolah ada beban berat yang menimpanya. Ia hidup dengan pil penurun tekanan darah dan 3 cangkir espresso ganda sehari. Tapi sekarang, ia berhenti mengetik, menutup matanya, dan menarik napas panjang. Dalam-dalam, mengisi seluruh rongga paru-parunya. Udara yang masuk ke tubuhnya tidak berbau knalpot diesel, tidak berbau ozon dari mesin fotokopi, tidak berbau karpet kantor yang berdebu. Udara itu terasa manis. Sangat ringan. Sakit kepala berdenyut yang biasa mendera pelipis kanannya setiap sore tiba-tiba lenyap. Ketegangan di bahunya mencair. Chloe, panggil Victor pelan. Suaranya terdengar jauh lebih damai dari biasanya. Coba periksa kualitas udaranya. Indeks kualitas udara, AQI. Chloe menyentuh jam tangan pintarnya. AQI, 12. Sangat sah. Tingkat partikel PM25, hampir nol mutlak. Dan konsentrasi oksigen di titik koordinat kita, 21,8%. Victor membuka matanya perlahan. 21,8%? Itu secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata ruang terbuka di kota besar manapun. Ini tingkat oksigen terapi hiperbarik. Itu berkat instalasi biofilter di sekitar amphitheater ini, Tuan Funch. Chloe menunjuk deretan struktur organik yang memancarkan pendaran hijau lumut di kejauhan. Mereka secara aktif menyedot sisa emisi karbon dan mengubahnya menjadi oksigen murni yang diperkaya ion negatif, lalu memompakannya kembali ke area pejalan kaki dengan kecepatan rendah. Victor meraba saku jasnya yang tergantung di kursi, mencari botol pil penurun tekanan darahnya. Ia mengeluarkannya, menatapnya sejenak, lalu meletakkannya kembali di atas meja batu. "Aku tidak butuh ini sekarang," bisiknya. Jantungku berdetak tenang. Pikiranku jernih. Ia menyadari ironi paling tragis dalam hidupnya. Ia telah menghabiskan jutaan dolar untuk memasang sistem purifikasi udara tercanggih di kantor dan rumahnya di Manhattan, hanya untuk mendapatkan kualitas udara simulasi yang bisa ditoleransi. Di sini, di tempat yang tadi pagi ia caci maki sebagai hutan tertinggal, ia mendapatkan oksigen kualitas medis secara gratis, langsung dari sumbernya. Sistem tubuhnya sedang direbot ulang, bukan dengan obat-obatan, melainkan dengan alam. Pengakuan sang dewa kapital, vlog tobat. Victor merasa sebuah dorongan kuat, sebuah katarsis yang harus ia bagikan. Ia tidak bisa menyimpan epifani, pencerahan, ini sendirian. Ia menyalakan kembali kamera vlog di terminalnya, meletakkannya di atas meja batu dingin itu. Latar belakangnya adalah danau cermin yang tenang dan pepohonan hijau yang rindang, kontras dengan latar belakang rak buku mahoni dan pemandangan gedung beton yang biasa ia gunakan. Wajah Victor di layar terlihat sangat berbeda. Pucat dan tegangnya hilang. Garis-garis stres di dahinya mengendur. Ia tidak lagi terlihat seperti seorang hiu finansial yang siap menerkam, melainkan seperti seorang pria yang baru saja sembuh dari penyakit panjang. "Halo, Wall Street. Halo, para investor global," sapanya. Nada suaranya turun 1 oktav, menjadi tenang, rentan, dan kontemplatif. "Kalian semua mengenalku sebagai pria yang terobsesi dengan beton dan baja. Saya selalu mendiktekan kepada kalian bahwa kemewahan tertinggi adalah ketika kita bisa mengurung diri di dalam menara kaca, terpisah dari elemen alam, dengan suhu 20 derajat yang konstan." Victor tersenyum tipis, menertawakan kesombongannya sendiri. "Hari ini, saya belajar bahwa definisi itu salah total. Itu bukan kemewahan. Itu isolasi. Itu penjara berlapis emas." Ia merentangkan tangannya, memperlihatkan lengannya yang bebas dari keringat di tengah cuaca tropis. "Saya sedang duduk di luar ruangan, di negara Katulistiwa. Secara teori bisnis, saya seharusnya mandi keringat, terminal saya seharusnya mati, dan saya seharusnya marah-marah. Tapi lihat." Ia memperbesar layar terminalnya yang menampilkan grafik saham yang kompleks. "Produktivitas saya naik. Tingkat stres saya anjlok. Kenapa? Karena mikroklimate engineering berbasis biokuantum." Victor mendekatkan wajahnya ke kamera, memastikan setiap investor yang menonton mendengar pesannya. Orang-orang di Nusantara ini, mereka tidak melawan iklim dengan membangun kubah kaca raksasa ber-AC sentral. Mereka memanipulasi iklim mikro. Meja tempat saya bekerja mendinginkan perangkat saya menggunakan air tanah. Kabut nano menyejukkan kulit saya tanpa membasahi dokumen. Victor menghela napas panjang, menatap lurus menembus lensa. Untuk rekan-rekan saya di Wall Street yang menonton ini,
Dengarkan baik-baik. Kita telah membangun sangkar emas. Kita hidup di bawah lampu neon, menghirup udara daur ulang, meminum pil agar bisa tidur, dan menyebut diri kita sebagai penguasa dunia. Kita bodoh. Masa depan bukanlah tentang seberapa tinggi gedung yang bisa kau bangun. Masa depan adalah tentang bagaimana infrastruktur membuatmu kembali menjadi manusia yang sehat. Victor tersenyum, sebuah senyum yang tulus, tanpa keangkuhan. Mulai hari ini, firma investasi Fund Apex Holdings mengubah visi. Kami tidak akan lagi mendanai proyek properti yang tidak bisa bernapas bersama alam. Jika gedung Anda adalah oven kaca, jangan minta uang saya. Ia mematikan rekaman itu dengan satu ketukan lembut. Redefinisi kemewahan, sebuah kesadaran baru. Matahari mulai tenggelam di balik kanopi hutan, melukis langit Kalimantan dengan spektrum warna jingga, ungu, dan merah yang mustahil direproduksi oleh layar OLED tercanggih sekalipun. Lampu-lampu taman mulai berpendar secara otonom. Bukan lampu sorot LED putih terang yang menyilaukan dan merusak ritme sirkadian satwa malam liar. Pendaran itu berwarna hangat, bioluminescent, meniru cahaya kunang-kunang raksasa yang menari di sela-sela dedaunan. Victor menutup terminalnya perlahan. Pekerjaannya selesai lebih cepat dari biasanya. Ia tidak merasa terburu-buru. Ia memandang sekelilingnya. Selama ini, definisi kemewahan bagi seorang Victor Funch adalah memiliki jet pribadi, penthouse dengan marmer Italia impor, dan pelayan yang siap sedia 24 jam. Tapi sore ini, di tepian danau cermin IKN, kamus hidupnya ditulis ulang. Kemewahan yang sejati adalah kesehatan absolut. Kemewahan adalah keistimewaan untuk bisa bekerja tanpa sakit punggung, karena kursi ergonomis publik yang menyesuaikan postur, bernapas tanpa batuk, dan berpikir tanpa stres kebisingan. Kemewahan adalah ketenangan pikiran yang hanya bisa didapat ketika Anda tahu bahwa lingkungan di sekitar Anda dirancang untuk merawat Anda, bukan untuk mengeksploitasi Anda. Chloe, panggil Victor pelan, matanya masih terpaku pada pantulan cahaya senja di permukaan danau. Ya, Tuan Funch. Hubungi pilot jet kita. Batalkan rencana penerbangan pulang kita besok pagi. Chloe terkejut. Tabletnya nyaris tergelincir dari tangannya. Apa? Tapi Tuan, jadwal rapat Dewan Direksi di New York lusa? Kita tidak bisa melewatkannya. Itu rapat penentuan dividen. Geser semuanya menjadi konferensi video dari sini. Potong Victor tanpa ragu. Suaranya tenang tapi tak terbantahkan. Aku tidak akan kembali ke kotak beton itu dalam waktu dekat. Ia menarik napas panjang, menikmati aroma petrikor, tanah basah setelah hujan, dan bunga sedap malam yang mulai menguar secara alami dari taman di belakangnya. Aku ingin tinggal di sini 1 minggu lagi. Aku ingin mempelajari bagaimana mereka mengelola sistem air hujan menjadi energi. Aku ingin tahu bagaimana gedung kementerian itu. Ia menunjuk menara hijau di kejauhan, bisa memanen embun pagi untuk air minum. Harmoni manusia dan algoritma alam. Saat langit semakin gelap, dari kejauhan, Victor melihat sekelompok rusa endemik, rusa asli, bukan robot, berjalan dengan santai melintasi Echo Bridge, jembatan yang sama tempat ia mengalami kejatuhan egonya siang tadi. Di bawah jembatan kayu berteknologi tinggi itu, sebuah kapsul transportasi otonom meluncur mulus tanpa mengeluarkan suara desingan sedikitpun. Tidak ada klakson peringatan. Rusa-rusa itu tidak terkejut atau panik. Penumpang di dalam kapsul pun tidak terganggu jadwalnya. Teknologi dan alam bergerak di lajur yang sama, berdampingan, saling menghormati eksistensi masing-masing tanpa perlu saling memusnahkan. Victor teringat pada kota-kota besar yang pernah ia danai pembangunannya. Kota-kota yang membelah habitat alami dengan jalan tol beton, yang membunuh jalur migrasi hewan, dan yang membuat manusia di dalamnya stres kronis. Melihat harmoni di IKN, Victor merasa seperti seorang penjahat lingkungan yang baru saja diberikan pengampunan. Selama ini kita mendanai pembangunan penjara, Chloe, bisik Victor, pandangannya melembut. Kita menyebutnya apartemen mewah dan perkantoran Greda, tapi sebenarnya itu penjara. Penjara yang mengisolasi kita dari tanah tempat kita berpijak dan udara yang kita hirup. Di sini. Victor menyentuh meja batu dingin itu dengan penuh hormat. Di sini adalah rumah. Seorang petugas pemeliharaan taman lewat di depan mereka. Bukan manusia berpakaian kotor, melainkan sebuah robot humanoid berdesain ramah dengan sasis luar berbahan bambu polimer yang hangat. Robot itu sedang memungut daun kering untuk dijadikan kompos biomasa tanpa merusak rumput di sekitarnya. Saat melewati Victor,
Mata optik robot itu berpendar lembut dan kepalanya mengangguk sopan. "Selamat sore, Tuan Funch," sapa robot itu dengan suara sintesis yang merdu. "Kelembapan udara sore ini sedikit meningkat. Jangan lupa untuk tetap terhidrasi." Victor, sang kapitalis yang biasanya memandang robot hanya sebagai alat untuk memotong biaya tenaga kerja manusia, kali ini tidak merasa superior. Ia justru mengangguk balik, sebuah gestur penghormatan yang langka kepada sebuah mesin. "Selamat sore," balas Victor tulus. Ia merasa dijaga. Ia merasa aman. Ia merasa jauh lebih manusia saat berada di tengah kota yang dikendalikan oleh Super AI Quantum, dibandingkan saat ia berada di tengah kota metropolis yang dikendalikan oleh keserakahan birokrasi manusia di Wall Street. Menuju malam di jantung rimba, sebuah bugi listrik otonom mungil tanpa atap berhenti dengan senyap di jalur pedestrian di dekat mereka. Kendaraan jemputan menuju glamping sumbu kebangsaan telah siap. Suara sistem mengumumkan melalui konduksi udara. Victor dan Chloe bangkit dan naik ke kendaraan itu. Bugi meluncur lembut menembus jalanan hutan kota yang kini telah ditelan malam. Lampu-lampu bioluminescen di sepanjang jalan menyala satu persatu secara berurutan, cas-cading, saat kendaraan mendekat, dan perlahan meredup saat mereka lewat, menciptakan sebuah terowongan cahaya magis yang hidup. Seperti masuk ke dunia Pandora di film Avatar. "Kita akan tidur di tenda ramah lingkungan malam ini, Tuan Funch," kata Chloe dengan nada menggoda. Tahu betul selera bosnya yang terbiasa dengan hotel bintang 5. "Anda biasanya sangat membenci hal-hal berbau alam terbuka. Anda butuh kasur pegas impor dan spray katun Mesir 1000 thread count." Victor tertawa pelan. Tawa yang renyah, lepas, dan benar-benar bebas dari beban ego. Jika tendanya terhubung dengan jaringan Li-Fi berkecepatan 120 Tbps, memiliki pendingin udara dry mist alami, dan udaranya sebersih ini, Chloe, aku rela melempar kasur mahalku di New York ke Sungai Hudson dan tinggal di tenda itu selamanya. Victor menyandarkan kepalanya ke kursi bugi. Ia menatap ke atas, menembus kanopi dedaunan. Langit malam Kalimantan terbuka lebar. Bintang-bintang terlihat sangat jelas, tajam, dan berkilauan. Rasi bintang Bima Sakti membentang seperti sungai susu di angkasa. Tidak ada polusi cahaya kota, light pollution, yang menghalangi pandangannya. Tidak ada pendaran oranye menjijikan dari lampu jalan natrium seperti di New York. Kota IKN ini terlalu cerdas. Algoritmanya tahu dengan pasti kapan harus menyalakan lampu untuk memandu manusia berjalan di bumi, dan kapan harus meredupkannya agar manusia bisa kembali melihat keajaiban alam semesta. "Terima kasih, IKN," batin Victor, sebuah doa bisu yang ia tujukan pada hutan di sekelilingnya. "Kau telah menghancurkan egoku dan membuatku kehilangan muka di depan dunia. Tapi di saat yang sama, kau telah menyelamatkan jiwaku." Malam itu, Victor Funch, triliuner Wall Street yang tak terkalahkan, tidak merindukan penthouse mewahnya di Manhattan. Ia hanya duduk tenang dalam perjalanannya, menantikan esok pagi tiba, bukan untuk memimpin rapat direksi dan memecat orang, melainkan untuk duduk diam dan kembali menjadi seorang murid di Universitas Kehidupan bernama Nusantara. Perpisahan di gerbang oksigen. Victor Funch, triliuner Wall Street yang 48 jam lalu mendarat di sini dengan arogansi seorang kaisar, kini berdiri di area keberangkatan VIP Bandara Sepinggan dengan postur yang jauh berbeda. Di balik dinding kaca raksasa terminal, Cakrawala Kalimantan membentang hijau zamrud, menyimpan sebuah kota masa depan yang baru saja meruntuhkan dan menyusun ulang seluruh filosofi investasinya. Biasanya, setelah kunjungan ke negara berkembang, Victor akan merasa sangat lega. Ia akan merasa seolah baru saja selamat dari inefisiensi, infrastruktur yang lambat, dan kekacauan birokrasi. Ia biasanya tidak sabar untuk kembali ke pelukan udara kering ber-AC dan kecepatan jaringan 5G di New York. Namun sore ini, langkah kakinya terasa berat. Bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena keengganan spiritual untuk meninggalkan tempat ini. "Tuan Funch," tegur Chloe pelan, menyerahkan boarding pass digital melalui transfer jarak dekat ke terminal Obsidian milik Victor. "Jet Gulfstream kita ke New York bersiap untuk take off dalam 20 menit. Victor menghela napas panjang. Ia memejamkan mata, menghirup udara Kalimantan yang bersih untuk terakhir kalinya sebelum ia harus masuk kembali ke dalam tabung logam bertekanan itu. "Chloe, kau sadar sesuatu?" tanya Victor, menatap telapak tangannya sendiri yang tidak lagi tremor karena kelebihan kafein. "Ada apa, Tuan? Perangkat Anda tertinggal." "Bukan." Victor merogoh saku dalam jaketnya, mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna oranye berisi pil penurun tekanan darah dan suplemen anti-stres dosis tinggi.
Aku belum menyentuh pil ini sama sekali sejak kita mendarat di IKN kemarin siang. Padahal aku mengalami jet lag, aku marah-marah di jembatan, dan aku mengalami krisis eksistensial terberat dalam hidupku. Chloe tersenyum lebar. Itu efek biofilter dan terapi ion negatif dari hutan kota itu, Tuan Funch. Sistem saraf Anda akhirnya mendapatkan istirahat yang sebenarnya, bukan sekadar dibius dengan bahan kimia. Victor memandang botol pil itu seolah benda itu adalah artefak dari peradaban barbar. Di New York, ia menelan pil-pil ini seperti permen hanya untuk bertahan hidup di tengah tekanan bursa saham. Di sini, tubuhnya menyembuhkan dirinya sendiri karena lingkungan di sekitarnya mendukung biologi manusia, bukan memusuhinya. Kita akan kembali ke kamar gas beton, Chloe, gumam Victor pahit, merujuk pada ngarai gedung pencakar langit di Manhattan. Siapkan mentalmu untuk sakit kepala. Viralnya sang dewa kapital yang bertobat. Saat menunggu di lounge, Victor membuka terminal obsidiannya. Ia ingin mengecek respons dunia terhadap video pengakuan kekalahannya yang ia unggah dari Command Center IKN kemarin. Ia telah mempersiapkan mentalnya untuk dihancurkan. Ia mengharapkan cemoohan dari rekan-rekan triliunernya di Forbes 500 list, ejekan dari analis pasar saham di CNBC, atau artikel tajam di Wall Street Journal yang menyebutnya gila atau terlalu sentimental. Namun, notifikasi di platform media sosial bisnisnya meledak dengan cara yang tak terduga. Video berjudul, "Saya salah besar, masa depan bukanlah beton," itu sudah ditonton 15 juta kali dalam 12 jam. Victor membaca komentar-komentar teratas dengan mata terbelalak. Is this really Indonesia? It was a CGI rendering for a new Marvel movie. Apakah ini benar-benar Indonesia? Saya pikir ini render CGI untuk film Marvel baru. Respect, Victor. It takes guts for a shark like you to admit your investment thesis is outdated. This invisible tech is mind-blowing. Respect, Victor. Butuh nyali bagi hiu sepertimu untuk mengakui tesis investasimu sudah kuno. Teknologi tak terlihat, ini mencengangkan. New York looks like a dystopian concrete graveyard compared to this. We need Park State Breathe, not just more glass towers. New York terlihat seperti kuburan beton distopia dibanding ini. Kita butuh taman yang bernapas, bukan cuma menara kaca lagi. Terima kasih sudah jujur, Pak Victor. Datang lagi ke Nusantara. Victor terkekeh pelan. Lihat ini, Chloe. Aku pikir aku akan dipecat oleh dewan direksiku sendiri. Ternyata, dunia juga haus akan sesuatu yang baru. Mereka lelah dengan narasi, pertumbuhan dengan segala cara. Pasar sedang berubah, Tuan, jawab Chloe bijak. Orang-orang lelah dengan beton panas dan janji teknologi yang kosong. Mereka melihat harapan nyata di video Anda. Victor menyadari satu hal, videonya bukan sekadar konten permintaan maaf. Itu adalah manifesto investasi baru. Secara tidak sengaja, ia telah menjadi duta global tak resmi untuk konsep Smart Forest City. New York City, tamparan realitas beton dan asap. 18 jam kemudian, jet pribadi Victor mendarat di Bandara Teterboro, New Jersey, di pinggiran kota New York. Langit di atas area metropolitan New York berwarna abu-abu kecoklatan, diselimuti oleh lapisan asbut tipis sisa pembakaran bahan bakar fosil. Hujan gerimis asam turun, membuat landasan pacu terlihat suram. Victor melangkah turun dari tangga pesawat. Hantaman pertama adalah suara. Deru mesin pesawat kargo, suara sirine polisi di kejauhan, dan dengungan konstan jalan tol New Jersey Turnpike. Kakofoni bising yang dulu ia anggap sebagai simfoni kapitalisme, kini terdengar seperti teriakan mesin-mesin yang stres dan kelelahan. Hantaman kedua adalah udara. Victor menarik napas panjang, dan langsung terbatuk kering. Bau samar aftur, knalpot diesel truk, dan ozon dari industri di seberang sungai menusuk hidungnya. Tenggorokannya terasa gatal seketika. Tangan refleksnya merogoh saku, mencari botol pil anti-stresnya, tapi ia ingat botol itu sudah ia buang di tempat sampah bandara Balikpapan. Baru 5 menit, batin Victor miris. Baru 5 menit kembali ke pusat dunia, dan tubuhku sudah menolaknya. Mereka naik ke dalam SUV limusin anti peluru yang menunggu. Mobil itu mewah, joknya dari kulit Italia terbaik, tapi terjebak macet total menuju Lincoln Tunnel. Victor melihat keluar jendela kaca berlapis ganda. Gedung-gedung apartemen bata merah dan menara kaca tua berbaris kaku, kusam terkena polusi bertahun-tahun.
Pohon-pohon di pinggir jalan terlihat merana, daunnya tertutup debu hitam, akarnya tercekik oleh trotoar beton yang sempit. Tidak ada eco bridge. Burung-burung darah hinggap di atas jalinan kabel listrik yang semrawut, bukan di dahan pohon yang rindang. Panas, keluh Victor, meski suhu di luar cuma 18 derajat Celcius. Itu Urban Heat Island Effect, Tuan, jelas Chloe. Semua beton dan aspal ini menyimpan panas matahari seharian dan memancarkannya kembali sekarang. Kota ini tidak bisa bernapas. Victor menyentuh kaca jendela mobil. Dulu aku menyebut pemandangan ini kekuatan ekonomi. Sekarang ini terlihat seperti penjara terbuka yang kumuh. Di New York, teknologi terlihat kasar dan mengancam. Gardu listrik besar berpagar kawat berduri di pinggir jalan. Kamera CCTV polisi dengan lampu berkedip di setiap tiang. Semuanya berteriak, "Kami mengawasi kalian. Kami mengatur kalian dengan paksa." Di IKN, teknologi itu melayani tanpa terlihat, hening, dan sopan. "Kita tertinggal, Chloe," bisik Victor. "Amerika tertinggal. Kita pikir kita maju karena kita punya bursa saham terbesar. Tapi kita hidup di infrastruktur masa lalu yang sedang membusuk." Rapat direksi, kudeta di puncak Menara Gading. Keesokan harinya, ruang rapat utama Fund Apex Holdings, lantai 80 Menara di Wall Street. Klien terbesar mereka, seorang CEO dari konsorsium properti global, duduk di ujung meja marmer. Di layar presentasi raksasa, terpampang render lama proyek kebanggaan Victor, The Apex Tower Chicago, sebuah menara kaca dan baja 120 lantai yang agresif, tajam, dan dirancang untuk menjadi gedung tertinggi baru di Amerika Utara. "Jadi, Victor," kata sang CEO dengan nada puas, "pendanaan sudah siap, izin sudah keluar, kita siap groundbreaking bulan depan. Desain ini sempurna, simbol dominasi korporasi kita di cakrawala Amerika." Victor berdiri. Ia mengenakan setelan jas ribuan dolarnya, tapi dasinya sudah dilepas, dan kancing kerah kemejanya terbuka satu. Matanya tajam. Namun bukan tajam karena keserakahan, melainkan karena keyakinan baru yang tak tergoyahkan. "Tidak," kata Victor tenang, namun suaranya membelah ruangan seperti petir. Keheningan absolut menyelimuti ruangan. Mitra-mitra Victor menatapnya dengan horor, seolah ia baru saja mengaku bangkrut. "Maaf, apa maksudmu, Victor?" tanya CEO itu, bingung dan mulai tersinggung. "Kita tidak akan membangun menara ini." Victor mengangkat remote control, menunjuk layar, lalu menekan tombol delete. Layar menjadi hitam pekat. "Victor, apa yang kau lakukan?" desis David, mitra seniornya, wajahnya pucat pasi. "Itu kontrak senilai 10 miliar dolar. Victor mengabaikan David. Ia menyambungkan terminal obsidiannya ke sistem layar. Muncul sebuah sketsa konsep baru yang ia buat secara kasar di pesawat dalam perjalanan pulang, berdasarkan ingatannya tentang IKN. Gedung itu tidak lagi berbentuk kotak kaca monolitik. Bentuknya organik, berteras-teras, dengan fasad yang dipenuhi tanaman vertikal dan celah-celah angin. Atapnya bukan helipad, melainkan taman panel surya dan sistem pemanen air hujan. "Ini adalah The Living Apex," kata Victor. "Victor Funch," potong CEO itu dengan suara meninggi. "Saya membayar firmamu miliaran dolar untuk membuat ikon kekuasaan kapitalis. Bukan kebun vertikal raksasa. Ini Chicago, bukan hutan tropis. Tanaman akan mati di musim dingin yang brutal. Tidak jika kita menggunakan teknologi microclimate engineering dan kulit bangunan adaptif yang saya pelajari di Nusantara," jawab Victor cepat, tanpa keraguan. Ia memutar video pendek di layar, rekaman Command Center IKN yang futuristik, rekaman jalan aspal yang memanggil kendaraan maglev, dan rekaman dirinya bekerja dengan tenang dan produktif di bawah pohon di IKN. "Bapak CEO," Victor menatap kliennya lurus ke mata. "Gedung kaca yang Anda inginkan itu adalah masa lalu. Itu adalah oven raksasa di musim panas dan lemari es raksasa di musim dingin. Gedung itu akan membebani biaya listrik dan pemanas Anda ratusan juta dolar per tahun, dan nilainya akan anjlok dalam 10 tahun saat standar emisi karbon diperketat." Victor menunjuk sketsa barunya di layar. "Gedung ini adalah paru-paru. Ini memproduksi oksigen. Ini mengelola energinya sendiri. Ini tidak melawan angin Chicago, tapi menggunakannya untuk ventilasi alami. Dan yang terpenting, gedung ini tidak akan membuat ribuan karyawan yang bekerja di dalamnya sakit karena sick building syndrome." Victor mengambil jeda dramatis,
membiarkan argumen ekonominya meresap. Dunia sedang berubah. Investor ESG, Environmental, Social, and Governance, tidak mau menaruh uang di kotak kaca lagi. Jika Anda membangun gedung lama itu, Anda membangun liabilitas masa depan. Jika Anda membangun ini, Anda akan memiliki aset paling berharga dan paling tangguh di Amerika Utara. Ruangan itu sunyi senyap. David menutup wajahnya dengan kedua tangan, yakin karir mereka sudah tamat. Sang CEO menatap sketsa itu lama. Sangat lama. Lalu pandangannya beralih ke video IKN yang masih berputar dalam loop. Nusantara. Gumam CEO itu. Aku membaca laporannya di Financial Times pagi ini. Mereka bilang kota itu adalah keajaiban baru. Saya baru pulang dari sana, kata Victor. Dan saya melihat sistem operasi kota yang membuat infrastruktur New York terlihat seperti mesin uap abad ke-19. Perlahan, sebuah senyum tipis. Senyum seorang pengusaha yang melihat peluang emas di tengah krisis, muncul di wajah sang CEO. Paru-paru kota di tengah Chicago, ya? Terdengar sangat mahal, tapi sangat revolusioner. CEO itu berdiri, merapikan jasnya, dan mengulurkan tangannya ke arah Victor. Buatlah, Vange. Ubah Chicago. Tapi ingat, kalau biayanya membengkak 3 kali lipat, kepalamu taruhannya. Victor menjabat tangan itu erat, merasakan adrenalin jenis baru, adrenal untuk menciptakan, bukan sekadar untuk mengakumulasi. Sepakat. Epilog, undangan kembali ke sumber inspirasi. Malam itu, di balkon penthouse Victor di Manhattan yang kini dipenuhi oleh puluhan pot tanaman besar yang baru ia beli. Victor duduk di kursi santai, melihat lautan lampu kota New York di bawahnya, ditemani oleh suara bising kota yang teredam. Ia membuka terminalnya, melakukan panggilan video terenkripsi dengan Dr. Setiawan di IKN. Selamat pagi waktu Indonesia, dokter. Sapa Victor dengan senyum tulus. Saya punya kabar baik. Chicago akan mendapatkan sedikit sentuhan, hutan, sebentar lagi. Dewan Direksi baru saja menyetujui desain barunya. Dr. Setiawan tertawa renyah di layar. Sangat membahagiakan mendengarnya. Pak Vange, bumi kita butuh lebih banyak sekutu dalam perang melawan beton panas. Dokter, kata Victor, suaranya sedikit ragu. Apakah tawaran Anda di terowongan bawah tanah itu masih berlaku? Dokter Setiawan mengangkat alisnya. Tawaran untuk belajar? Tentu saja. Selalu. Kenapa? Saya ingin mengirim tim insinyur dan arsitek muda terbaik saya dari New York ke sana. Untuk program magang intensif selama 6 bulan. Saya ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa infrastruktur bukan cuma soal menuangkan semen, tapi soal merawat kehidupan. Kirimkan saja mereka, jawab Dr. Setiawan antusias. Kami akan siapkan asrama glamping terbaik di tengah hutan untuk mereka. Victor mengucapkan terima kasih dan menutup panggilannya. Ia menyandarkan punggungnya, mengambil napas panjang. Udara malam New York masih berbau asap dan polusi, tapi di dalam dadanya ada harapan baru yang segar dan bersih. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan botol pil anti-stresnya yang baru ia beli tadi siang di apotek. Ia menimang-nimang botol plastik oranye itu sebentar, merasakan betapa palsunya solusi kimiawi itu. Dengan gerakan pasti, ia melemparkan botol pil itu ke tempat sampah di sudut balkon. Ia tidak akan membutuhkannya lagi, karena sekarang, ia punya misi baru yang memberinya energi lebih dari sekadar uang. Ia bukan lagi Victor Vange, dewa kapitalis yang sombong dan perusak alam. Ia adalah Victor Vange, investor kehidupan. Dan jauh di seberang samudra, di jantung garis Katulistiwa Kalimantan, hutan yang dulu ia hina karena ketiadaan baja dan betonnya, kini tumbuh semakin lebat dan kuat. Diam-diam dan tanpa arogansi, hutan itu telah mengirimkan gelombang perubahan ke seluruh dunia, bukan melalui kabel bawah laut, melainkan melalui perubahan hati seorang manusia yang paling tak terduga. Investasi terbaik bukanlah yang memberimu dividen terbesar, tapi yang menjamin masa depan tempat dividen itu bisa dinikmati.